Minum. Dengan teriakan, Shen Chen melompat lagi. Kali ini tindakannya sangat gila. Jiang Tao yang tidak jauh di belakang tertegun. Pria ini, tanpa diduga mengendarai harimau bersisik batu. Dengan gerakan gila seperti itu, Jiang Tao tidak bisa mempercayai matanya. Ketika biksu manusia menghadapi binatang buas dan binatang buas, yang paling mereka takuti adalah melawan mereka dalam jarak dekat. Terutama di hadapan binatang roh seperti itu, yang dikenal karena kekuatan dan fisiknya, begitu mereka terjerat oleh mereka, bahkan biksu di tingkat ke-12 dari keadaan fusi darah sangat mungkin dibantai dengan kebencian. Tetapi saat ini, itu pria benar-benar membalikkan pemahaman Jiang Tao. Apakah anak ini benar-benar eksistensi yang dibentuk oleh transformasi binatang buas? Jika bukan karena pria itu menjadi teman dari Yang Mulia Sang Putri, Jiang Tao akan benar-benar mengklasifikasikannya sebagai binatang buas. Namun, itu baru permulaan. Setelah Shen Chen menunggangi punggung harimau bersisik batu, tindakan selanjutnya sederhana dan kasar. Aku melihatnya mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi dengan api, dan dia mulai meninju kepala besar Stone Scarlet Tiger yang ditutupi sisik kaki satu demi satu. Ledakan. Boom. Suara-suara mengerikan menyebar di hutan liar satu demi satu. Sisik kuning kaki pada tubuh harimau bersisik batu sangat keras, dan yang menutupi kepala besar bahkan lebih tebal dan berkilau, seperti baju besi batu. Dan kekuatan dari setiap pukulan Shen Chen bahkan lebih mengerikan, mengenai kepala besar harimau bersisik batu itu, seperti palu yang menghantam tembok kota, suara ledakan memekakkan telinga. Ini Jiang Tao sudah tercengang, dia melihat bahwa di bawah pengeboman keras Shen Chen, sisik tebal yang menutupi kepala harimau bersisik batu mulai runtuh dan pecah sedikit demi sedikit. Mengaum harimau bersisik batu meraung keras setelah dipukul di kepala, dan terus berguling-guling di hutan liar kesakitan, meratakan batang pohon besar, mencoba menghancurkan bocah itu di punggungnya sampai mati. Namun, dalam menghadapi benturan dan penghancuran yang hampir keras, meskipun Shen Chen dibuat malu, kakinya selalu dijepit di belakang harimau bersisik batu, stabil seperti batu, tidak peduli bagaimana binatang itu dilempar, dia selalu terus berkuda di sana. Postur di punggung binatang itu, tinju seperti palu, juga terus-menerus membombardir kepala harimau bersisik batu. Adegan ini terlalu mengejutkan, kekuatan tinju yang menakutkan itu cukup menakjubkan, tetapi dibandingkan dengan itu, kekuatan fisik Shen Chen bahkan lebih kuat dan menakutkan, yang membuat Jiang Tao ketakutan. Dengan tingkat kehancuran dan dampak itu, bahkan seorang kultivator di tingkat ke-12 dari alam penggabungan darah atau bahkan alam yang lebih tinggi, tubuhnya pasti akan hancur oleh dampaknya. Tetapi pada saat ini, pemuda itu, bukan saja dia tidak hancur menjadi darah dan daging, dia bahkan tidak bisa melihat bekas luka yang jelas di tubuhnya. Kecuali rambutnya yang acak-acakan dan sedikit rasa malu, dia tidak takut pada lemparan harimau bersisik batu sama sekali. Keributan di sini sangat keras sehingga bahkan Tante Waning dan rombongannya, yang berada ratusan meter jauhnya, ketakutan saat mendengarnya. Suara yang menembus sama sekali tidak seperti pertempuran antara manusia dan makhluk roh, dan itu bahkan lebih menakutkan. Ini seperti binatang buas yang memusnahkan mangsanya. Apakah dia benar-benar akan menangkap harimau skala batu hidup-hidup? Bahkan Jiang Nian berkedut di sudut mulutnya. Dia awalnya berpikir bahwa akan membutuhkan banyak energi bagi pemuda itu untuk pergi ke sini, menggunakan kotak tekanan selain memperkuat kekuatan garis keturunan yang kuat untuk bertarung dengan harimau skala batu, hasil akhirnya harus bisa mengembalikannya. Tapi saat ini, gerakan semacam itu sepertinya tidak bertarung sengit dengan makhluk roh dengan seni bela diri, itu jelas pertarungan jarak dekat dari tinju ke daging. Apakah anak itu gila? Kakak Shen Chen akan baik-baik saja. Mata indah Tante Waning menunjukkan kekhawatiran lagi. Suara di sana terlalu menakutkan, dan gadis yang mendengarnya menjadi panik. Ahem, sebenarnya, yang lebih aku khawatirkan adalah apa yang terjadi pada harimau bersisik batu itu oleh kakak laki-lakimu Shen Chen, dan dia membuat penampilan yang menakutkan. Pergerakan orang, bocah laki-laki Wu Feng memandang gadis itu dan berkata dengan menggoda, Yang Mulia, omong-omong apakah Anda yakin pria itu benar-benar ras manusia? Mungkinkah malam badai lebih dari 10 tahun yang lalu, Yang Mulia penguasa kota Mocheng mengambilnya dari alam liar? Pergilah ke neraka. Tante Waning sangat marah, matanya yang indah terbakar, dan dia menghancurkan buah bulan sabit di tangannya. Oke, anggap aku pelit, Yang Mulia, tenang, hehehe. Pemuda Wu Feng menghindari buah bulan sabit yang menyerang, dan dengan cepat menyerah dan memohon belas kasihan, karena takut mengganggu gadis kecil yang dimanjakan ini lagi. Huff, gadis itu memberinya tatapan marah, menoleh dan mengabaikannya. Nyatanya, wajah cantik Tante Waning juga sedikit panas. Perilaku Shen Chen benar-benar terlalu aneh. Dia bahkan melawan monster roh yang dekat dengannya, yang membuat gadis itu tersipu malu. Bum bum bum. Pada saat ini, terdengar suara gemetar terus-menerus tidak jauh dari sana, dan segera,
Chen Chen menyeret tubuh besar harimau bersisik batu dengan satu tangan, dan memasuki sinar kerumunan banyak pohon. Di belakangnya, Jiang Tao mengikuti dari dekat dengan mata kusam, melihat penampilan itu, jelas bahwa dia belum pulih dari pemandangan yang mengejutkan sebelumnya. Kakak Shen Chen, ini melihat ini, Tante Waning sedikit membuka mulut ceri kecilnya, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Menilai dari bekas luka harimau bersisik batu, tampaknya pria besar itu benar-benar diguncang sampai mati oleh saudara laki-laki Shen Chen dengan tangan kosong, masih tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Setelah keheranan, tiba-tiba wajah cantik gadis itu memerah, dan dia menoleh dengan cepat, tidak berani menatap Chen Chen lagi. Pada saat yang sama, dia melihat ke satu sisi, dan berkata dengan suara rendah, "Kakak Chen Chen, cepat ganti bajumu lagi, lihat seperti apa dirimu." Mata indah Fang Chai melirik Shen Chen secara tidak sengaja. Dia melihat bahwa pria ini sudah compang camping setelah melalui banyak lemparan sebelumnya, dan seluruh tubuhnya patah di beberapa tempat. Dia memiliki kulit berwarna gandum dan otot bertepi tajam keluar. Ini membuat pipi gadis itu terasa panas. Tubuh Shen Chen, yang telah mengalami banyak pembaptisan di sungai bawah tanah, akan membuat kebanyakan gadis tersipu bahkan jika mereka hanya melihatnya dengan mata terbuka. Meskipun Tante Waning seperti peri yang dibuang di masa normal, dia luar biasa dan halus, tetapi di depan pria ini, pikirannya tidak berbeda dengan gadis kecil biasa. Pada saat ini, dia tersipu sampai ke telinganya, penuh dari rasa malu dan marah. Oh, mendengar wanita gadis itu, Shen Chen merasa malu, dan menyadari bahwa dia tampak sangat malu saat ini. Dengan keras, dia menjatuhkan harimau bersisik batu, dan dengan cepat masuk ke hutan lebat di sampingnya. Dan di belakang gadis itu, Jiang Nian, Wu Feng dan rombongannya masih tercengang saat ini, saling memandang dengan bingung. Tidak bisa berkata-kata, semua menatap makhluk mati besar yang terlempar ke tanah, tidak bisa berkata-kata. "Saudaraku, orang ini, dia bukan manusia," kata Jiang Tao dengan wajah sedih setelah dia sadar kembali. Meski kata-katanya sedikit bercanda, namun raut wajahnya yang mengejutkan membuat orang harus bersimpati padanya. Orang ini, apa yang dia lihat sebelumnya yang seharusnya tidak dia lihat, dan dia sangat ketakutan. "Huff, kamu bukan manusia? Bisakah kamu berbicara?" Gadis itu pulih dari keterkejutannya, dan segera saling melotot, matanya yang indah mulai berkobar lagi. Gadis kecil ini tampaknya tidak memiliki pasir di matanya yang indah, dan dia tidak membiarkan orang lain berbicara buruk tentang Chen Chen. Dia sensitif seperti singa betina kecil yang melindungi makanannya, tetapi pada saat seperti itu, setiap gerakannya sejalan dengan dia membalikkan semua makhluk, wajah cantik yang luar biasa dan halus, sedikit tidak pada tempatnya. "Hehe, yah, mangsanya sudah di tangan. Datang dan bantu aku mengeluarkan isi perutku." Shen Chen telah berubah. Mengenakan pakaian baru, dia berjalan keluar dari hutan lebat dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia berjalan dan menepuk bahu Jiang Tao sambil tersenyum. Ini membuat yang terakhir gemetar, seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia telah melihat bagaimana Chen Chen secara brutal menghancurkan harimau bersisik batu sampai mati sebelumnya, tetapi sekarang ditampar oleh Chen Chen seperti itu, dia tidak bisa menahan perasaan ngeri. Saat malam tiba, api unggun menyala di atas rumput di pegunungan Bahuang. Potongan-potongan daging harimau bersisik batu telah diletakkan di atas api, saat ini dipanggang keemasan dan berminyak, dan udara dipenuhi dengan bau daging yang kuat, yang membuat orang tidak bisa menahan kedutan, jari telunjuk mereka. "Haha, saudara Chen Chen, Anda mentraktir kami barbeque, ayo, saya akan mentraktir Anda minum." Jiang Nian mengeluarkan beberapa toples anggur yang baik dari tas Qian Kun, dan melemparkan sebotol anggur yang baik ke Chen Chen dengan senyuman. Jelas, penampilan Shen Chen sebelumnya di lapangan Ye Cheng, serta tindakan menangkap dan membunuh harimau bersisik batu dengan tangan kosong barusan, secara bertahap membuatnya menyetujui pemuda ini. Dari sudut pandang Jiang Nian, meskipun basis kultivasi anak ini lebih rendah, dia bukannya tidak berguna. Dari segi temperamen, dia juga sangat cocok untuk nafsu makannya. Pemuda dengan sedikit kekejaman sangat menghargainya. Gulu, Shen Chen secara alami tidak sopan, mengambil kendi, dan menyesapnya. Darah yang telah bertarung sengit melawan harimau bersisik batu sebelumnya belum mendingin, dan anggur yang kuat masuk ke perutnya. Dia menyukai perasaan membakar semua seluruh tubuhnya, itu sangat menyegarkan. Tidak lama kemudian, daging harimau bersisik batu dipanggang. Ini adalah gunung tandus dan punggung bukit liar, dan semua orang tidak munafik. Salah satunya dimulai dengan sepotong daging harimau yang enak, dan enak untuk dimakan. Daging harimau yang harum ditemani arak yang enak, kenikmatan seperti ini sungguh menyenangkan, dan orang tidak sengaja memikirkan di mana letaknya, dan berkonsentrasi untuk makan. Susyasya. Namun, kenikmatan damai itu tidak berlangsung lama, tak lama kemudian, serangkaian langkah kaki datang dari hutan sekitar.
Seseorang datang. Semua orang tiba-tiba terbangun, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. Jiang Nian, yang memiliki pendengaran yang tajam, mengingatkannya dengan suara rendah. Ini adalah pegunungan Bahuang, dan sekarang puluhan ribu pahlawan muda dari tanah Yunzu ada di sini untuk menerima ujian. Nyatanya, tidak hanya binatang buas di pegunungan kuno ini, sejak mereka menginjakkan kaki di tanah ini, semua anak muda yang berpartisipasi, ditakdirkan untuk menjadi pesaing, kemanapun Anda pergi, akan ada bahaya di mana-mana. Hehe, kamu tidak perlu panik, aku hanya datang ke sini karena aku mencium bau daging, dan aku ingin mengambil sepotong kue. Setelah beberapa tarikan napas, sekelompok orang di hutan lebat datang ke arah mereka, sekitar 40 atau 50 orang, pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah brokat emas, berusia sekitar 17 atau 18 tahun, tawa barusan tepat. Dia mengirimkannya. Di samping api, semua orang mengangkat kepala dan melihat wajah tim. Mereka semua agak tidak ramah. Sekarang semua orang adalah pesaing satu sama lain, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka bermusuhan. Tetapi orang-orang ini datang larut malam dan ingin berbagi makanan mereka, yang tidak jauh berbeda dengan provokasi. Itu kamu. Pada saat yang sama ketika semua orang mengangkat kepala, pemuda berjubah emas segera menemukan keberadaan Shen Chen. Yang terakhir adalah blockbuster di putaran pertama seleksi, yang menarik perhatian banyak orang jenius. Dihancurkan, dia mendapatkan reputasi yang baik, yang membangkitkan kekaguman para tetua Luo Yunzong, dan memperkuat momentumnya untuk bergabung dengan raksasa itu di masa depan. Justru karena penampilan Shen Chen yang menakjubkan sebelumnya, beberapa orang yang tidak berguna bahkan menyalin potretnya dan menjualnya kepada para jenius yang tertarik padanya. Jelas, pemuda berjubah emas ini juga sedang bermain trik ketika dia datang di sini ketika saya tiba di satu. Saya bertemu secara kebetulan saat ini, dan segera, tatapan lucu muncul di sepasang mata. Tiba-tiba datangnya rombongan tamu tak diundang tak ayal membuat suasana damai di rerumputan mendadak sedikit mencekam. Maaf, kami hanya memiliki cukup makanan untuk diri kami sendiri, dan kami tidak memiliki makanan tambahan untuk Anda. Di depan api unggun, Tante Waning bangkit perlahan, matanya yang indah penuh dengan kedinginan. Begitu pemuda berjubah emas itu muncul, dia mengunci matanya pada kakak laki-laki Shen Chen, yang terlihat seperti sedang melihat mangsa, tidak diragukan lagi gadis-gadis yang kesal. Mendengar penolakan dingin gadis itu, pemuda berjubah emas mengalihkan pandangannya dari perasaan enggan pada tubuh Shen Chen, ingin bugar, tetapi saat matanya melihat sekilas wajah cantik tidak jauh, itu adalah karena identitasnya dan konsentrasi, semuanya dalam keadaan linglung. Sebelumnya, karena dia ingin menikmati makanan, Tante Waning sudah melepas cadar di wajahnya yang cantik. Pada saat ini, wajah kecil yang membuat semua makhluk hidup terekspos tanpa pamrih di malam hari. Berkibar, sikap anggun yang membuat orang tiba-tiba terasa, dan mata tidak bisa tidak jatuh ke dalamnya, mengejutkan sekelompok besar orang termasuk pemuda berjubah emas. Pada saat ini, mulutnya yang merah cerah masih ternoda-noda minyak, tidak hanya tidak menghancurkan pesona dunia lain sama sekali, tetapi di bawah pancaran api di sampingnya, itu menjadi lebih indah dan bergerak, seperti peri yang datang ke debu. Menghadapi kecantikan yang sangat kuat, pemuda berjubah emas tidak bisa menahan kesombongannya, menangkupkan tinjunya, dan menunjukkan senyum lembut di wajahnya, dan berkata, Nona, mengapa kamu begitu menjijikkan ribuan bermil-mil jauhnya? Bertemu adalah takdir, di pegunungan Bahuang ini, banyak teman, lagi pula, tidak ada salahnya. Sungguh Tante Waning tidak tergerak sama sekali, matanya yang indah tenang, dan dia berkata dengan ringan yang mulia, kami menghargai kebaikan Anda, tetapi kami terbiasa bepergian ke sana-sini, dan kami belum berteman dengan Anda untuk saat ini. Berniat. Mendengar kata-kata itu, pemuda berjubah emas itu membeku, dia jelas tidak menyangka kecantikan tiada taraf di depannya akan begitu sulit untuk didekati. Di saat normal, jika dia berani berbicara dengannya seperti ini, bocah berjubah emas itu akan menembaknya tanpa ampun. Untuk seorang jenius seperti dia selalu terbiasa melihat dengan kagum. Namun, setelah sedikit ketegasan di kedalaman muridnya, dia akhirnya menahannya, meskipun mereka memiliki keunggulan absolut dalam jumlah saat ini, orang-orang di depannya ini tidak lemah, dan tampaknya mereka tidak mudah untuk dikalahkan, hadapi. Keindahan kecil yang luar biasa di depannya ini, bahkan memberinya ilusi bahwa dia tidak bisa melihatnya. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, bocah berjubah emas tidak ingin memulai pertengkaran besar untuk itu. Lagi pula, token yang disebutkan oleh para tetua Luo Yunzong sudah lama tidak ditemukan. Meskipun mereka telah berada di pegunungan Bahuang selama beberapa jam, semua pasukan berusaha menahan diri sebanyak mungkin. Terus terang, mereka hanya ingin mempertahankan kekuatan mereka. Itu pecah ketika mereka memperebutkan token, dan begitu pula kelompok orang mereka. Hehe, karena kamu tidak diterima, aku tidak akan mengganggumu. Dengan lapisan keraguan itu,
Anak laki-laki berjubah emas itu berbalik dengan senyum dingin setelah kilasan rasa dingin di hatinya. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, pemuda berjubah emas itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan sedikit kegembiraan muncul di alisnya. Dia berhenti, dan kemudian, di bawah pengawasan Tante Waning dan yang lainnya, dia berbalik perlahan. Datang. Kali ini, alih-alih berdebat dengan gadis itu, dia menuding Shen Chen, yang berjongkok di dekat api tidak jauh dari sana, makan daging barbeque tanpa perasaan. Sebuah kenang-kenangan, mengapa tidak memberikannya kepada saya? Begitu ucapan ini keluar, suasana yang baru saja menunjukkan beberapa tanda pelonggaran tiba-tiba menjadi tegang kembali, terutama Tante Waning dan yang lainnya, semuanya terlihat semakin jelek. Sudah berapa lama sejak mereka melangkah ke pegunungan Bahuang di mana mereka punya waktu untuk mencari token orang ini berkata dengan pasti bahwa Shen Chen membawa token padanya, dan dia jelas ingin menargetkannya. Token hehe, teman, kamu terlalu banyak berpikir. Tepat ketika gadis itu akan menonjol lagi, Shen Chen sudah berdiri sambil tersenyum. Dia melirik pemuda berjubah brokat dengan ringan, lalu mengangkat tulang binatang yang baru saja menggerogoti daging bersih, dan bercanda saya tidak punya token, tapi saya punya sepotong tulang, yang tersisa dari hanya menggerogoti. Apa yang kamu inginkan? Ketika semua orang mendengar ini, sudut mulut mereka langsung berkedut, dengan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak. Bahkan Tante Waning, yang memiliki temperamen elegan, tidak dapat menahan diri untuk segera menutup mulutnya, dan tidak dapat menahan tawa diam-diam. Pada awalnya, dia khawatir Shen Chen akan marah karena pembingkaian pihak lain, tetapi sekarang itu sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Itu benar, tidak buruk jika pria ini tidak marah. Mendengus. Melihat tulang binatang yang diserahkan Shen Chen dengan serius, dan tangan babi asin yang penuh dengan sisa daging dan minyak, kulit bocah berjubah emas itu tiba-tiba menjadi dingin. Hehe, anakku, mengapa menyembunyikan harta itu? Tepat ketika pemuda berjubah emas itu samar-samar ingin meledak, dan hendak merobek wajahnya untuk marah, seorang gadis cantik di Xingyi berdiri dari kerumunan di belakangnya dan tertawa. Gadis di Xingyi tinggi dan montok, dia benar-benar kecantikan yang langka, tetapi berdiri di depan Tante Waning saat ini, dia secara tidak sadar dibayangi oleh banyak hal. Faktanya, ketika gadis muda di Xingyi melihat wajah cantik yang terakhir membuat orang merasa linglung, kecemburuan sudah muncul di matanya yang indah, dan kemudian dia merasakan pemuda berjubah emas menatap gadis itu, mata penuh api, kecemburuan berubah menjadi kecemburuan yang tak terkendali, membakar hatinya. Pada saat ini dia berdiri, agak menyanjung dan bekerja sama dengan pemuda jubah emas, matanya yang indah menatap Tante Waning dengan dingin, lalu matanya tertuju pada Chen Chen, dan dia berkata dengan lembut, aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Kamu sudah mendapatkan token, kenapa harus dihargai sendiri? Kami hanya ingin melihat seperti apa token itu. Harus dikatakan bahwa kata-kata gadis muda itu benar-benar tajam dan ganas, dia berdiri saat ini, sepertinya meminta Chen Chen untuk menyelamatkan, dan ingin meredakan suasana di antara kedua pihak, tetapi kata-kata yang dia ucapkan itu tanpa terasa menyatukan kedua belah pihak, didorong ke titik di mana pedang hampir putus. Dia tampak sangat senang melihat pemuda berjubah emas memimpin mereka, dan membunuh kelompok itu termasuk Tante Waning. Benar saja, setelah mendengar kata-katanya, rasa dingin di wajah bocah berjubah emas itu menjadi semakin intens. Dia melirik Shen Chen dengan main-main, dan dengan bercanda berkata Lin Er benar. Karena Yang Mulia telah mendapatkan token, lalu ambil. Keluar dan biarkan semua orang membuka mata mereka. Sungguh metode pembingkaian yang kikuk. Shen Chen dengan santai membuang tulang harimau ke samping, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dia melihat sekeliling sekelompok orang, matanya yang dingin akhirnya membeku pada bocah berjubah emas, dan berkata dengan ringan saya tidak punya token, mengapa kamu ingin melakukannya sangat tidak masuk akal. Hehe, jadi kamu akan melawan kami. Mendengar kata-kata Shen Chen, bocah berjubah emas tidak hanya. Dia tidak marah, dan wajahnya yang tampan menjadi semakin bangga, sepertinya hasil ini persis seperti yang dia inginkan. Segera, dia mengalihkan pandangannya sedikit ke Tante Waning dan rombongannya tidak jauh, dengan senyum di wajahnya, sikapnya tampak sangat tulus, dan dia berkata semuanya, ini adalah keluhan pribadi saya antara Xiang Li dan anak ini, Anda seharusnya tidak apakah Anda akan campur tangan. Dari sudut pandang Xiang Li, orang-orang di pihak mereka cukup untuk menghalangi Tante Waning dan kelompoknya. Setelah menuding anak itu, bahkan jika mereka marah di dalam hati, orang-orang ini akan sangat sadar akan urusan saat ini. Pilih kesunyian. Adapun yang disebut aliansi, Xiang Li sama sekali tidak menganggapnya serius, dia tidak percaya bahwa kelompok orang ini akan sepenuhnya berbalik melawan mereka demi seorang anak laki-laki yang kekuatannya hanya pada tingkat darah ke-6 fusion, melakukan itu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Xiang Li memiliki kepercayaan diri ini, menghadapi lebih dari 50 pahlawan muda yang dipimpinnya, sebagian besar tim yang datang ke pegunungan Bahuang kali ini akan memilih untuk menjauh.
Bagaimanapun, dalam kompetisi ini, dalam analisis terakhir, semua orang berjuang untuk diri mereka sendiri, dalam situasi di mana situasinya lebih kuat dari yang lain. Tidak jarang aliansi tersebut hancur atau bahkan berbalik melawan satu sama lain. Sayangnya, Xiang Li tampaknya salah perhitungan kali ini. Jika itu di aliansi lain yang dibentuk sementara, strateginya mungkin akan berhasil. Namun, sebenarnya, inti dari Shen Chen dan timnya hanya satu, yaitu Tante Waning, yang mulia sang putri. Untuk Tante Waning, belum lagi orang-orang ini begitu agresif, bahkan tindakan menjebak Shen Chen sebelumnya telah menyentuh garis bawah gadis itu. Hehe, menghadapi pertanyaan percaya diri Xiang Li saat ini, wajah cantik Tante Waning juga memancing sedikit senyuman, tapi senyuman seperti itu membuatnya merasa sedikit kedinginan. Bunuh, jangan tinggalkan siapapun. Saat berikutnya, tanpa omong kosong tambahan, gadis itu mendengus dingin, mengetukkan jarinya, dan mengayunkan pedang kecubung di lengan baju Juan, memimpin untuk membunuh bocah berjubah emas di depannya. Saat ametis sword dikorbankan, blus putih Tante Waning berkibar, rambut biru sepanjang pinggangnya berkibar tertiup angin, seluruh auranya berubah, dan aura kuat yang membuat jantung seseorang berdebar tiba-tiba dilepaskan. Saat gadis itu bergerak, Jiang Nian, Jiang Tao, Wu Feng dan yang lainnya telah melepaskan senjata mereka, dan pedang padat, lampu dan pedang menyala di sekitar dalam sekejap. Mereka sudah mengharapkan hasil seperti ini, adalah siap untuk melakukannya. Faktanya, Jiang Nian, keturunan langsung dari rumah Bei Feng Hou, sama tidak senangnya dengan kelompok tamu tak diundang yang dibawa oleh Xiang Li. Orang-orang ini adalah junior luar biasa yang keluar dari pasukan tingkat pangeran yang agung. Mereka tidak pernah kekurangan berbagai sumber daya kultivasi. Mereka luar biasa di antara rekan-rekan mereka. Mereka tidak akan takut dengan provokasi massa seperti itu. Saat ini, mereka semua adalah pembunuh. Tidak ada belas kasihan. Ah, gadis ini. Melihat ini, Shen Chen menggelengkan kepalanya, tergerak dan geli, dia juga tidak menyangka Xiao Nizi begitu mendominasi. Dia, penderita yang telah diprovokasi oleh orang lain, belum bergerak, dan mulai berkelahi dengan orang lain, pada ketidaksepakatan sedikit pun. Namun, Tante Waning sangat kuat, Shen Chen bukanlah orang yang takut akan sesuatu. Saat pertarungan dimulai, Shen Chen juga bergerak. Dengan gerakan tubuhnya, dia melangkah maju. Senyum sinis di wajahnya tiba-tiba membeku, dan aura ganas segera meresap ke seluruh tubuhnya. Ledakan. Tembakan Shen Chen sederhana dan langsung. Sambil melangkah maju, dia meninju tanpa kebaikan atau ragu-ragu. Dia menghancurkan lubang darah di dada seorang pemuda dan mati di tempat. Adegan ini sangat mengejutkan, mereka yang datang ke pegunungan Bahuang bukanlah orang-orang luar biasa dari setiap daerah, tetapi di hadapan kekuatan fisik Shen Chen yang kuat, itu masih belum cukup untuk ditonton, dan kematiannya sangat menyedihkan. Bahkan para penonton yang berdiri di tebing di kejauhan dan menyaksikan pertarungan di kedua sisi merasa merinding setelah melihat ini. Waktu bagi setiap orang untuk memasuki pegunungan Bahuang singkat, dan token tidak dirilis. Umumnya, tidak akan ada terlalu banyak konflik kepentingan. Terburu-buru seperti itu akan jarang terjadi dalam beberapa hari terakhir, dan menarik beberapa kelompok orang untuk menonton dari jauh. Bocah itu, sepertinya dia bukan kesemek lembut yang kita bayangkan. Sungguh menakutkan bisa membunuh seorang biarawan di tingkat fusi darah ke-9 dengan tangan kosong. Di depan para penonton, seorang pemuda berpakaian putih dan mengayunkan kipas lipat menghela nafas ringan, dia juga memegang potret Shen Chen di tangannya. Huff, itu hanya kekerasan. Aku menyalahkan orang yang dipenggal kepalanya karena bodoh. Mengetahui bahwa kekerasan orang itu luar biasa, aku masih ingin melawannya di dekatku. Lalu dia mendengus dengan jijik. Hehe, apa yang dikatakan Brother Miao sangat benar. Orang itu benar-benar pantas mendapatkan kematiannya. Hanya dengan beberapa gerakan di tingkat ke-9 dari alam penggabungan darah, dia dapat menggunakan kekuatan spiritualnya dan menunjukkan kekuatan seni bela diri. Katak-katak itu di sumur yang tidak berada pada level ini tidak akan pernah bisa membayangkan. Seseorang menggemakan kata-katanya. Itu adalah seorang pemuda berkulit putih, yang penampilannya sebanding dengan Duan Lingxi, dan wajahnya bahkan sedikit sakit. Namun, ada aura yang kuat tentang dirinya, yang membuat orang-orang di sekitarnya tidak berani meremehkannya, dia. Jika pria itu datang dengan jurus membunuh barusan, kurasa anak bermarga Shen itu tidak mungkin bisa mendekatinya. Bisa disalahkan karena dia sombong dan mencari kematiannya sendiri. Mendengar pria itu dengan wajah sakit setuju, Miao Feng menjadi semakin berpuas diri, dan kesombongan serta olok-olok di antara alisnya menjadi semakin intens. Kakak Miao benar, hidup dan mati adalah masalah hidup dan mati. Kita semua bisa menggunakan seni bela diri untuk membunuh anak itu. Menurut pendapatku, anak itu akan menghadapi malapetaka.
Apakah Xiang Li dari keluarga Xiang di kota Wuyue begitu mudah diprovokasi? Dikatakan bahwa Xiang Li telah mencapai puncak tingkat ke-10 dari alam penggabungan darah. Jika dia bergerak, anak itu seharusnya tidak dapat melakukan 3 gerakan. Sulit untuk dikatakan. Meskipun Xiang Li dan kelompoknya sangat percaya diri dan ada banyak orang, tetapi dengan Putri Waning yang bertanggung jawab, mungkin sangat sulit bagi para jenius dari keluarga Xiang untuk mengalahkan anak itu. Huff, sampah yang hanya bisa bersembunyi di belakang wanita, aku benar-benar tidak tahu kenapa si cantik kecil yang cantik itu mau membela sampah seperti itu. Asal-usul Miao Feng dan bocah yang sakit itu jelas luar biasa, dan pendapat mereka mendapat persetujuan dari banyak orang di tempat. Beberapa bahkan lebih tidak senang dengan Shen Chen yang bisa menerima perlindungan Tante Waning dan rombongannya, meskipun mereka datang dari seluruh dunia, mereka juga mendengar tentang nama terkenal Suang Jiao di kota Beifeng. Sekarang sulit untuk melihat seorang gadis melepas cadar. Sementara banyak orang tercengang sebagai peri, mereka juga diam-diam memarahi seorang pria karena beruntung bisa berjalan bersamanya. Dari sudut pandang mereka, ini tidak diragukan lagi adalah sebuah bunga halus tersangkut di tumpukan kotoran sapi. Hehe, ada beberapa hal yang mungkin baru kamu ketahui setelah bertengkar satu sama lain. Tunggu saja, jika anak itu bisa selamat dari malapetaka ini, banyak orang secara alami akan mendatanginya, dan kemudian mereka akan tahu seberapa dalam dia. Pria berbaju putih dengan kipas lipat di tangannya tersenyum tanpa komitmen ketika dia melihat pemuda itu diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya, dan kemudian dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi diam-diam menyaksikan pertempuran di bawah. Saat ini, pertempuran di sana semakin intensif, dan mereka sangat penasaran bagaimana perselisihan ini akan berakhir. Nak, berani kamu. Di ruang terbuka, melihat Shen Chen membunuh orang tanpa ampun, tidak jauh, Xiang Li terkejut dan marah, berteriak keras, dan dengan lambaian jubah brokat emas, dia akan mengangkat tangannya untuk membunuh Shen Chen. Sebelumnya, dia merasa bahwa orang ini hanyalah kekuatan kasar, dan dia tidak punya nyali untuk menjadi musuh mereka, bahkan selama dia mengambil tembakan yang kuat dan menekannya, maka anak ini akan dengan patuh menaklukkan dan mengikuti mereka, tim dengan patuh di tengah. Pada saat itu, kemanapun mereka pergi, semua pahlawan muda di pegunungan ini akan melihat dengan mata kepala sendiri. Menyaksikan pemuda yang menunjukkan kekuatannya di Ye Cheng sebelumnya, dia telah menyerah pada kekuatannya dan tidak berani melakukannya lagi. Jenis akhir seperti ini tidak diragukan lagi adalah apa yang paling ingin dilakukan oleh seorang pemuda seperti Xiang Li yang diselimuti lingkaran kejeniusan sejak lahir. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak sedikit pengikut dari generasi yang sama yang telah ditundukkan dengan kuat oleh Xiang Li. Dia tidak hanya luar biasa dalam bakat, tetapi dia juga berasal dari keluarga besar dengan status terkemuka. Jalan kejeniusan adalah sebuah semacam kesombongan tentang kekuatan sendiri, yang tidak pernah bisa ditantang. Tapi sekarang, serangan kejam pemuda itu tidak diragukan lagi membangkitkan kemarahan Xiang Li. Anak ini berani memenggal kepala pengikutnya di depannya, dia benar-benar tidak ingin hidup. Huff, apa yang kamu pantas memarahi saudara Chen Chen. Namun, sebelum dia bergegas maju, Tante Waning berteriak dingin, dan telah membunuhnya dengan pedang. Siu pedang ametis, yang awalnya halus dan halus, menunjukkan kekuatan supernaturalnya pada saat ini, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi ungu, meniupkan hembusan angin di udara, membunuh Xiang Li. Melihat pedang kecubung yang membunuh dengan cepat setelah memperbesar, mata Xiang Li terpaku, dan dia tidak berani meremehkannya, dalam sekejap mata, sudah ada kapak di tangannya, dan ketika dia didesak dengan darah yang cukup, itu tiba-tiba menjadi lebih besar, dia menebas pedang ungu itu, mencoba menjatuhkannya ke udara. Dentang, ini juga bukan senjata spiritual yang lemah. Saat itu diayunkan oleh Xiang Li, rune di sekujur tubuh berkedip, cahaya putih mekar, dan memblokir tenda ungu yang terbang cepat di depannya, bertabrakan dengan momentum yang menakutkan, dan gelombang yang membuat orang fluktuasi detak jantung para biksu di alam fusi darah menyebar, meratakan pepohonan di sekitarnya. Pertarungan senjata roh memang luar biasa, setiap senjata roh terlihat indah dan kecil, tetapi mengandung kekuatan yang luar biasa. Pada tingkat biksu peleburan darah, itu bisa dianggap sebagai tabrakan yang sangat boros dan panas. Di bawah pengaruh gelombang itu, Xiang Li mundur sedikit 2 langkah, lalu tiba-tiba berubah warna, gadis kecil di depannya, yang telah membawa bencana bagi negara dan rakyat, begitu kuat. Pedang pendek ungu cantik gadis itu juga cukup mengesankan, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi dari kapak Wuyue miliknya. Sepertinya kalian benar-benar berani. Dia menderita kerugian besar setelah pertarungan, Xiang Li kesal dan marah, dan wajahnya menjadi semakin suram. Segera, lebih dari selusin remaja di sekitar bergabung, dan mereka tampaknya adalah kroni yang dibawa Xiang Li ke pegunungan Bahuang kali ini. Orang-orang ini ingin bergandengan tangan dengan Xiang Li untuk menangani gadis cantik dengan kekuatan tak terduga ini terlebih dahulu. Saat ini,
Mereka memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah, dan gadis itu masih berani menyerang dengan ganas, yang tentunya membuat mereka sangat kesal. Faktanya, saat gadis itu menunjukkan wajahnya yang tiada taraf, mereka sudah menebak identitas gadis itu secara samar-samar, dan mereka sedikit takut pada awalnya, tetapi saat ini, seorang pengikut terbunuh, dan mereka tidak punya jalan keluar, ditangkap, jika tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan kepada belasan remaja lainnya yang mengikuti Xiang Li. Sangat disayangkan bahwa orang-orang ini benar-benar marah, dan Tante Waning juga bukan orang biasa. Bukan saja dia tidak terancam oleh Xiang Li, tetapi serangannya menjadi semakin ganas. Setiap kali Amethyst Sword dilempar, itu mengejutkan banyak orang, sekelompok orang mundur. Hanya karena gerombolanmu, kamu tidak bisa terlalu lancang untuk putri ini. Saat ini, Tante Waning mengenakan kain kasa putih tanpa angin, dan 3.000 rambut biru berayun di malam hari. Di mata itu, yang seperti air musim gugur, sebenarnya ada 2 kelompok api keemasan yang terwujud. Dia tampak seperti peri yang diasingkan yang marah, auranya sangat menakutkan, dan itu masih meningkat dengan cepat, dalam sekejap mata, bahkan kulitnya yang gemuk mulai mekar dengan cahaya keemasan, dan dia menginjak langit malam di tengah, diselimuti lapisan kabut emas. Ups, sang putri telah membuka segelnya. Tidak jauh dari sana, Wu Feng, yang sedang membunuh musuh, melihat pemandangan itu dan berseru dengan cemas. Tidak apa-apa, tempat ini jauh dari tanah Kyushu, bahkan jika kekuatan sang putri terungkap, tidak perlu khawatir. Jiang Tao tertawa. Itu benar, Yang Mulia telah lama bermaksud untuk mengungkapkan kekuatan tertinggi sang putri sebelum dia bergabung dengan Luo Yunzong, untuk mencegah beberapa orang nakal. Meskipun sedikit lebih awal dari yang direncanakan, tidak masalah. Pegunungan Bahuang ini adalah ruang khusus, dan hanya orang di bawah usia 18 tahun yang diizinkan masuk. Di sini, dengan bakat tertinggi sang putri, tidak perlu takut pada siapapun. Jiang Nian membunuh seseorang dengan tombak panjang, berdiri di sana dengan bangga dan tertawa. Dia adalah pemimpin nomor 1 dari perjalanan ini selain Tante Waning, jadi dia secara alami sangat menyadari pengaturan rumah Bei Feng Hou. Membunuh. Di sisi lain, Tante Waning dengan ringan mengetuk jarinya, dan pedang kecubung yang mengalir di sekelilingnya telah berubah menjadi cahaya pelangi ungu. Mengikuti minuman dingin gadis itu, dalam beberapa tarikan napas, beberapa kroni di sekitar Xiang Li terbelah 2. Ah! 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 Saat ini, ada banyak teriakan di sekitar padang rumput. Ketika gadis itu marah, gerakan dan gerakannya hampir merusak. Dia tidak hanya membunuh seorang pahlawan muda dengan judul buku yang kuat dalam sekejap mata, tetapi bahkan jenius top dari keluarga Xiang di kota Wuyue dipaksa masuk ke dalam bahaya. Kamu idiot, cepat dan bantu. Mata dan pupil Xiang Li sudah penuh dengan kengerian, dan dia meminta bantuan dengan ngeri. Dia mengenakan jubah emas, dan dia telah ditusuk oleh pelangi pedang saat ini, dan dia berantakan. Jian Hong ungu, dia sudah dipenggal. Xiang Li tahu sejak awal bahwa Yang Mulia Putri Bei Feng Hou sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa gadis yang terlihat kurang dari 15 tahun ini akan begitu menakutkan, begitu kuat hingga menakutkan. Pada saat ini, di mana dia masih memiliki keangkuhan seorang jenius, dia menyesalinya di dalam hatinya, karena dia sudah mencium bau kematian. Di tebing tak jauh dari sana, sekelompok pahlawan muda yang menonton juga cukup ketakutan dengan penampilan mengerikan Tante Waning. Apakah ini masih gadis manusia? Banyak orang terpana. Pada saat ini, Tante Waning memancarkan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, dan pakaiannya berkibar. Dari pergelangan tangan putihnya hingga jari gioknya, sebenarnya ada rantai teratur berwarna-warni yang mengalir, seperti Dewi Muda, bahkan 2 nyala api keemasan yang menyala di mata yang indah itu sama sulitnya untuk dilihat secara langsung. Banyak orang di penonton menyadari bahwa jenius tertinggi dari keluarga Xiang di kota Wuyue, kali ini, tampaknya telah menyinggung keberadaan yang dia tidak mampu untuk menyinggung. Tidak jauh, bahkan Shen Chen ketakutan, gadis itu biasanya tidak menunjukkan pemandangannya, tetapi ketika dia benar-benar menggerakkan tangannya, dia tampak seperti orang yang berbeda. Bahkan Shen Chen, yang memiliki hubungan yang dalam dengannya, tidak dapat membantu tetapi merasa tidak dapat dijangkau saat ini, seolah-olah apa yang dia lihat saat ini bukan lagi hal yang biasa, surga. Tampaknya legenda di kota Bei Feng memang benar. Gadis ini benar-benar tubuh ilahi kelahiran Tao. Pantas saja Paman Tante Qingshan begitu lega mengirim Xiao Nizi ke pegunungan Bahuang untuk menjalani ujian. Selama pertempuran, Shen Chen kehilangan akal untuk sementara waktu, merasa sedikit tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dia tidak naik untuk membantu. Pada saat ini dia memiliki ilusi bahwa gadis kecil ini tampak tak terkalahkan di Bahuang saat ini pegunungan. Nyatanya, tidak sedikit orang di sekitarnya yang merasa seperti dia, saat Tante Waning menunjukkan kesaktiannya, Miao Feng dan yang lainnya tidak jauh dari sana sudah terpana. Mereka bertanya pada diri sendiri bahwa di antara rekan-rekan mereka di negeri ini,
mereka sama baiknya dengan yang lain, bahkan Duan Lingsina dan junior monster terkenal lainnya. Mereka tidak pernah diyakinkan dengan tulus, dan mereka selalu merasa bahwa suatu hari mereka akan dapat melampaui dan menekan mereka. Ini adalah kesombongan para jenius, tetapi semua anak muda yang tidak ada duanya di daerah masing-masing akan memiliki keyakinan bahwa saya tidak terkalahkan dalam tulang mereka setelah mereka lahir. Mereka mungkin memilih untuk bertahan sementara, tetapi mereka tidak akan pernah mengakuinya. Kekalahan di Eight Desolation Mountains, tempat ratusan perahu bersaing, hati juga bangga. Dalam arti tertentu, kesombongan semacam ini sebenarnya adalah semacam motivasi untuk maju di jalan kultivasi. Tetapi saat ini, melihat gadis yang tidak hanya sangat cantik, tetapi juga memiliki sarana yang sulit untuk dilihat secara langsung, banyak orang merasa arogansinya mau tidak mau sedikit terguncang. Apakah itu benar-benar seorang dewi yang datang ke dunia? Mengapa dia bisa mengeluarkan kelainan mengerikan seperti itu dengan setiap gerakan? Sekelompok orang yang dipimpin oleh Miao Feng dan pria berpakaian putih menarik napas dalam-dalam, dan mata mereka rumit. Rumah Bei Feng Hou telah menjaga berita dengan ketat selama ini, dan sekarang mereka memilih untuk membiarkan gadis cantik ini menunjukkan kekuatan supernaturalnya. Mulai sekarang, ditakdirkan bahwa banyak kekuatan dan pangeran yang menentang rumah Bei Feng Hou di tanah Yunzu akan mengalami kesulitan tidur dan makan. Ini adalah pencegah diam-diam, dan banyak pahlawan muda yang hadir diam-diam menghela nafas, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sekarang mereka belum melangkah ke alam spiritual legendaris, sudah ada gunung yang menekan hati mereka, sulit untuk diatasi. Kekuatan Tante Waning melampaui harapan semua orang, bahkan Shen Chen, yang telah sangat dekat dengannya selama periode waktu ini, mendesak entah kenapa di dalam hatinya. Dia sudah lama tahu bahwa gadis kecil ini luar biasa, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu kuat dan berantakan. Tetapi pada saat ini, orang-orang yang dipanggil Xiang Li ke sana untuk kedua kalinya telah dipenggal sepenuhnya oleh gadis itu, tanpa ketegangan. Jangan-jangan bunuh aku. Xiang Li sudah ketakutan, dia adalah jenius teratas dari keluarga Xiang di kota Wuyue. Meskipun reputasinya di daerah setempat tidak setinggi Xiao Tian di kota Loyun, dia masih salah satu dari sedikit tokoh terkenal di generasi ini. Tapi saat ini, di bawah bawahan Tante Waning, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan melihatnya, sepertinya yang pertama belum melakukan yang terbaik, dan aura di sekelilingnya masih melonjak. Hal yang paling menakutkan adalah ketika gadis ini mengangkat tangannya dan menggerakkan kakinya, seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya ilahi, dan rantai yang teratur mengalir di antara tangan batu giok, yang sama sekali tidak seperti biksu di tingkat fusi darah, bergerak, dan belum pernah melihat anomali seperti itu. Xiang Li benar-benar ketakutan, di sekelilingnya, lebih dari 50 pengikut yang dia bawa dalam perjalanan ini telah terbunuh berkeping-keping. Meskipun jumlah lawan lebih kecil dari mereka, kurang dari setengah dari mereka, mereka semua kuat, dan hampir semuanya dipersenjatai dengan senjata spiritual, sangat menyedihkan untuk membunuh mereka. Bukan untuk membunuhmu, Huff. Apakah kamu memenuhi syarat untuk memohon belas kasihan? Tante Waning tampaknya membenci kejeniusan keluarga Xiang di kota Wuyue ini, dia sama sekali tidak menghiraukan permohonan belas kasihan mantan. Dengan gerakan dari tangan batu giok, ametis sword terbang kembali ke tangannya, memaksa Xiang Li selangkah demi selangkah. Jika pria ini mengincarnya sebelumnya, gadis itu mungkin membiarkannya pergi saat ini, tetapi dia tidak memiliki mata yang baik, dan ingin menjebak saudara Shen Chen, yang tidak diragukan lagi menyentuh garis bawah gadis itu. Untuk alasan ini, dia tidak ragu untuk menggunakan kekuatan dahsyat yang awalnya ada di segel untuk membuat orang-orang ini mati. Wow, boom! Tapi saat gadis itu akan mengorbankan pedang ametis untuk membunuh Xiang Li, di kedalaman pegunungan, tiba-tiba, terdengar raungan binatang buas yang menggetarkan hati, menembus malam, dan kemudian raungan yang menderu-deru. Itu bukan hanya suara di satu arah, tapi ke segala arah, satu demi satu, dan bahkan seluruh pegunungan bergetar. Apa yang terjadi? Di antara penonton terdekat, seseorang berseru bahwa pergerakan dari kedalaman pegunungan terlalu menakutkan, seolah-olah langit akan runtuh. Mungkinkah serangan binatang buas? Ngomong-ngomong, itu pasti serangan binatang buas. Aku akan menderita, jadi larilah. Seseorang tiba-tiba terbangun, matanya penuh kepanikan, dan kemudian, dia tidak berani diam sejenak untuk menjelaskan apapun, panik kabur. Segera, di sekitar rerumputan di Nuoda, hampir 1000 pahlawan muda tersebar dalam kawanan, dan melarikan diri dengan putus asa, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Serangan binatang. Gerakan tiba-tiba bahkan menyebabkan Tante Waning sedikit mengernyit, tetapi pada saat dia dalam keadaan linglung, kekuatan itu telah mengambil kesempatan untuk masuk ke kedalaman hutan lebat, dan menghilang dalam sekejap mata. Gadis itu tidak mengejar, tetapi dengan gerakan pergelangan tangannya, rantai teratur mengalir di antara jari-jari gioknya, dan angin puyuh tiba-tiba meledak di sekeliling, dan dalam sekejap mata, semua pengikut yang mengikuti kali ini ditarik secara paksa, lebih
Bahkan kekuatan fisik Shen Chen yang menakutkan ditarik ke gadis itu oleh kekuatan tak terlihat karena kurangnya perhatian. Gadis ini sangat kuat, sangat sulit untuk melakukan seni Feng Shen. Shen Chen diam-diam terkejut. Dia baru saja melihat gerakan gadis itu pada yang kuat di dunia geng yang padat, dan dia tidak mengharapkan gadis ini menjadi seperti ini di usia yang begitu muda, sangat mengejutkan bisa menggunakan kekuatan spiritual sedemikian rupa. Tentu saja, Shen Chen tidak akan bodoh. Saya pikir Xiao Nizi benar-benar telah mencapai tingkat pembangkit tenaga listrik teratas, tulisan tangan seperti itu mungkin terkait dengan fisiknya yang kuat yang bahkan dirahasiakan oleh Marquis of Beifeng dan berusaha keras untuk disembunyikan. Yang mulia, itu tidak baik. Dilihat dari gerakan dari sekitar, itu seharusnya benar-benar serangan binatang buas. Saya khawatir kita harus segera pergi dan menemukan tempat tinggi yang aman untuk menghindari pusat perhatian. Setelah sekelompok orang berkumpul di bawah bimbingan gadis itu, Jiang Nian melihat dengan sungguh-sungguh, melangkah maju untuk melihat Tantai Waning dan berkata, "Aku tidak menyangka orang-orang tua Luo Yunzong itu begitu kejam. Mereka hanya datang selama beberapa jam, dan mereka mulai memperlakukan kita dengan tipu daya yang begitu besar. Sungguh tidak manusiawi. Masih ada sedikit kepanikan. Nah, tanpa basa-basi lagi, ayo pergi." Tantai Waning mengangguk, dan tanpa berkata apa-apa, dia memimpin dan berjalan ke arah pegunungan. Orang-orang lainnya segera mengikuti, berjalan seperti terbang di hutan lebat, tidak berani menunda sama sekali. Dibandingkan dengan orang-orang dari rumah pangeran ini, Shen Chen agak sedih saat ini, meskipun dia juga berlari untuk hidupnya, dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, dia bingung. Saudara Shen Chen, benda ini sebenarnya buatan manusia. Terus terang, untuk meningkatkan kesulitan ujian, manajemen senior Luo Yunzong akan menggunakan metode kuno untuk mengusir binatang buas di pegunungan Bahuang dari waktu ke waktu. Kandidat di pegunungan. Tantai Waning dengan cepat menyadari keraguan Shen Chen, sedikit mengernyit, dan menjelaskan dengan serius awalnya, kesengsaraan besar seperti itu hanya akan muncul satu demi satu sampai akhir ujian, tetapi saya tidak menyangka bahwa kami baru saja masuk, semuanya, serangan binatang tengah malam telah dimulai. Jadi begitu, Shen Chen terkejut, pemilihan murid dari sekte super ini benar-benar bukan untuk menutup-nutupi, bahkan tes berbahaya seperti itu, dia tega menggunakannya, tidak heran orang-orang di sekitar ketakutan dan lari setelah mendengar suara itu. Tidak, kali ini serangan binatang itu tampaknya dalam skala besar. Jiang Nian berkata dengan ngeri setelah berlari melewati hutan liar untuk waktu yang lama. Pendengarannya sangat tajam, dan dia sepertinya memperhatikan sesuatu yang rumit dari gerakan di sekitarnya. Apa? Serangan binatang berskala besar. Sekelompok junior yang hadir berseru, wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka saling memandang dengan ngeri. Ini menyusahkan, kita mungkin tidak punya waktu untuk bergegas ke tempat tinggi yang relatif aman. Tantai Waning berdiri di depan sekelompok orang, wajahnya yang cantik bermartabat, dan dia menghela nafas dengan suara rendah. Jika itu adalah serangan binatang buas berskala besar, dataran tinggi biasa mungkin tidak efektif, dan serangan binatang buas dari skala ini mungkin bertahan hingga fajar. Kelompok mereka sudah berlari relatif cepat. Sejak dia menunjukkan kekuatan supernaturalnya sebelumnya, cahaya keemasan yang memancar dari tubuhnya belum surut. Tubuh Miaoman diselimuti kabut emas, dan dia telah menggunakan teknik Feng Shen dari keluarga Tantai terkemuka kerumunan, jadi saat ini kelompok mereka telah bergegas ke depan kerumunan yang melarikan diri, dan saya tidak tahu berapa banyak tim yang terlempar. Tetapi meskipun dia jauh di depan, ketika dia mendengar Jiang Nian meludahkan kata-kata serangan binatang buas berskala besar, suasana hati gadis itu tidak bisa menahan rasa dingin. Segera, gadis itu membuat keputusan yang menentukan, dan memerintahkan semua orang dengan nada tertib jika nanti ada yang terpencar dan tidak dapat melarikan diri dalam bahaya, mereka harus segera mendesak kartu kayu hijau untuk meninggalkan pegunungan ini. Ini adalah perintah sang putri dan tidak dapat dilanggar. Tapi wajah Jiang Tao tidak nyaman, dan dia ragu untuk berbicara seperti remaja lainnya. Mereka relatif yang paling lemah dalam tim. Begitu ada bahaya besar dan mereka dalam bahaya, mereka akan menjadi yang pertama menanggung beban. Perintah gadis itu tentu saja demi hidup mereka. Namun setelah akhirnya mengikuti seleksi ini, tidak ada yang mau menyerah dengan mudah. Ketika mereka mendengar gadis itu memberi perintah, mereka tidak bisa menahan perasaan kasihan di hati mereka. Tak perlu dikatakan, seperti yang saya katakan, itu adalah perintah. Pelanggar akan diusir dari Beifeng Hou Mansion. Suara gadis itu nyaring seperti besi, dan tidak ada ruang untuk bermanuver, jelas bahwa dia telah memutuskan untuk membuat pengaturan seperti itu. Ya meskipun Jiang Tao dan rombongannya tidak mau, mereka tidak berani melanggar perintah gadis itu, dan mengangguk tak berdaya. Berdiri di tengah kerumunan, Shen Chen memperhatikan bahwa pada saat Jiang Tao dan yang lainnya mengangguk, ekspresi kesedihan muncul di mata cantik gadis kecil itu.
Jelas, dia tidak ingin terlalu menuntut para pengikut yang mengikutinya melalui hidup dan mati. Tidak diragukan lagi, butuh keberanian besar untuk membuat pengaturan seperti itu. Shen Chen melihat semua yang ada di matanya, tidak tahan, dan segera berdiri dan berkata tidak perlu terlalu pesimis. Nona, kamu terus menggunakan sihir Feng Shen untuk meningkatkan kecepatan semua orang, dan aku akan menundanya. Jika seekor binatang buas bergegas, saya akan memblokir dulu. Semua orang mencoba untuk tidak bubar. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua tergerak. Pada saat ini, tidak ada yang mengira bahwa Chen Chen sedang berperan sebagai pahlawan. Ketika binatang buas menyerang dan mengelilinginya, yang pertama terpengaruh adalah yang berlari keluar, dan yang tersisa pada akhirnya bahkan lebih dalam bahaya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan diinjak-injak menjadi daging oleh gerombolan makhluk roh. Oleh karena itu, untuk mengambil keputusan seperti itu membutuhkan keberanian yang besar, namun yang akhirnya memilih untuk berdiri adalah pemuda dengan basis kultivasi terlemah di antara mereka. Tindakan seperti itu tentu membuat banyak pengikut Tantai Waning memandangnya dengan kagum. Kakak Chen Chen, tapi kali ini, giliran gadis itu yang ragu, matanya yang indah bersinar dengan keengganan, jelas dia tidak ingin orang yang paling mengkhawatirkannya mengambil risiko pada akhirnya. Awalnya, di antara kelompok orang ini, basis kultivasinya adalah yang terkuat, jadi masuk akal baginya untuk mengambil tugas penting ini, dan gadis itu sendiri wajib melakukannya. Tetapi dalam situasi ini, teknik Feng Shen yang dia latih sangat penting, untuk kelompok orang berikutnya untuk melarikan diri ini adalah senjata yang hebat, sulit untuk mempedulikannya dari awal hingga akhir, dan tidak ada waktu untuk melakukannya sendiri. Hehe, jangan khawatir, nak. Kakakmu dan aku sangat kuat. Bukankah mereka semua mengatakan bahwa aku adalah penjelmaan dari binatang buas? Mungkinkah aku takut pada binatang buas itu? Chen Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan berkata dengan acuh tak acuh, selain aku, jika orang lain dipukul oleh makhluk roh beberapa kali, mereka akan kehilangan kulitnya jika mereka tidak mati, tetapi saudaramu dan aku hampir tidak dapat bertahan beberapa kali. Begitu kata-kata ini keluar, Jiang Tao, Wu Feng dan yang lainnya sedikit tersipu. Sebelum Shen Chen menghancurkan harimau bersisik batu sampai mati dan menyeretnya kembali, seluruh kelompok tercengang, mengatakan bahwa dia adalah manusia dibentuk binatang buas sekarang, binatang buas ini, tapi dia berdiri dan menjadi jimat mereka. Oke, saudara Chen Chen, kamu harus berhati-hati, jika tidak memungkinkan, jangan memaksakan diri. Tantai Waning ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk tak berdaya, dengan ekspresi keluhan di wajahnya yang cantik. Jika dia benar-benar tidak punya cara lain, dia pasti tidak ingin melihat Chen Chen mengambil risiko ini. Setelah itu, gadis itu melirik ke semua orang yang hadir, wajahnya yang cantik memerah, dan matanya dimarahi dengan keras. Kalian semua, buru-buru maju sejauh 10 kaki, dalam 20 napas, tidak ada yang diizinkan untuk kembali, tidak ada yang jika kamu berani menoleh dan melihat, putri ini akan membunuh siapapun. Mendengar kata-kata ini, meskipun semua orang sangat penasaran dengan apa yang akan dilakukan sang putri, mereka tetap berlari ke depan dengan putus asa. Setelah menghitung napas, mereka berpisah 10 kaki dari keduanya yang berdiri di sana. Katakan saja lagi, tidak ada yang diizinkan untuk kembali. Gadis itu segera memarahi lagi, dan saat ini, tidak hanya wajahnya yang cantik memerah, tetapi bahkan lehernya yang merah jambu pun memerah dan cantik. Nisi, apa yang kamu lakukan? Chen Chen menggosok dagunya, sedikit bingung. Gadis kecil ini mendorong mereka pergi dan meninggalkan dirinya sendiri di sini. Apa yang dia coba lakukan? Saat berikutnya, Shen Chen akhirnya tahu apa yang akan dilakukan gadis itu. Dia melihat mata indah gadis itu meliriknya dengan malu-malu, dan kemudian di depannya, dia dengan ringan melepaskan ikatan Luo Chang, dan dalam beberapa saat, dia mengenakan kain kasa putih dan rambut panjang roknya tidak dikancingkan dan jatuh ke bahunya yang merah jambu dan putih. Melihat pemandangan ini, mata Shen Chen tegak. Menatap kosong pada gadis yang membuka baju di depannya, melonggarkan gaun seputih saljunya, kesadaran Shen Chen menjadi kosong untuk beberapa tarikan napas, dan dia sama sekali tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya. Dalam sekejap, bahu harum gadis itu terlihat, dan tali celemek satin merah di dalam pakaian dalam putih sudah terlihat, dan kulit putih dan merah muda di kedua sisi bahu harum itu bahkan terlihat lebih samar. Pada saat ini, mata terbuka dapat melihat lapisan tipis kabut putih menembus tubuh yang dekat dengan pakaian dalam gadis itu, yang sangat ajaib, seolah-olah awan dan kabut terhubung secara berurutan. Lapisan kabut awalnya terbungkus di antara gaun kasa putih dan pakaian dalam gadis itu, tapi setelah gaun tubuh bagian atas gadis itu surut, itu sudah muncul. Kemudian, saya melihat gadis muda itu melambaikan pergelangan tangannya di depan dadanya, dan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, lapisan kabut putih ditarik dari tubuhnya seperti kerudung. Saat berikutnya, di tangan giok gadis itu, ada baju besi bagian dalam seputih salju yang lembut dan halus yang diam-diam menumpuk,
yang tampak seperti ditenun dengan camilan, bersinar dengan kilau kristal. Dengan dilepasnya pelindung dalam lembut yang agak misterius, pakaian dalam putih dan tipis gadis itu tidak bisa lagi menutupi kulit lembut di dalamnya. Di sekitar ikat pinggang Hongling, setiap jengkal kulit seindah cahaya pagi yang memantulkan salju lapisan tipis pakaian dalam putih tidak bisa menghalangi putihnya dan tonjolan pada ikat pinggang sutra merah di dalamnya. Gulu di samping, melihat cahaya musim semi kecil yang keluar dari kabut, bahkan dengan tekad dua generasi Sen Chen, dia menelan ludahnya dengan kecewa, dia tertegun, seolah-olah dia melihat peri yang dibuang dia malu-malu menunjukkan tubuh indahnya di depannya. Kakak Chen Chen, kamu. Merasakan tatapan Sen Chen berputar-putar di depan dadanya, wajah gadis yang sudah pemalu dan cantik itu menjadi semakin memerah sampai meneteskan darah, dia memberikan minuman yang marah, dan kemudian menjentikkan jari gioknya, 3 atau 2 kali, putih gaun kasa ditarik ke atas. Oh! Menatap kosong pada potongan-potongan musim semi yang menghilang di depan matanya, Sen Chen merasa hampa, merasa sedikit tersesat, dan dia segera kembali sadar, wajah lamanya panas, dan dia buru-buru memalingkan muka karena malu. Pada saat yang sama, dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya, karena pada saat itu, dia masih terpesona oleh Xiao Nizi. Ini kamu. Tante Waning bahkan lebih malu dan marah, dia menyerahkan baju besi bagian dalam yang lembut di tangannya kepada Sen Chen dengan marah, lalu cemberut, dan berlari ke depan dengan wajah merah. Sen Chen berdiri di tempat, merasakan sentuhan halus dari armor bagian dalam yang lembut di tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut, memikirkannya. Pada saat ini, suhu tubuh gadis itu masih berada di sutra seputih salju, tanpa sadar, Chen Chen mengambilnya dan menciumnya, tiba-tiba, aroma yang menyegarkan membuat seorang pria tak tahu malu merasa terganggu dan mulutnya kering. Tidak jauh dari sana, gadis itu sepertinya merasakan sesuatu di hatinya, dan segera menjadi semakin malu. Saya tidak sabar untuk menemukan jahitan di tanah dan masuk. Ayo pergi, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Kenakan baju besi sutra ulat salju dan pergi dengan cepat, ketika gelombang binatang datang, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Oh, Sen Chen terbangun dari kesurupan, buru-buru mengenakan bayi yang lepas landas dari rok panjang gadis itu, dan kemudian dengan cepat mengejarnya. Saat ini, di sekitar pegunungan, gerakan serangan binatang buas menjadi semakin keras, sementara di belakang mereka sudah terdengar jeritan menyeramkan, dan tampaknya beberapa hantu sial telah dikejar oleh binatang buas itu. Nizi, bagaimana kamu menggunakan senjata spiritual ini? Sepanjang jalan, sementara Sen Chen berjaga di belakang pasukan, dia juga dengan penasaran bertanya kepada Tante Waning yang tidak jauh dari sana. Apa yang baru saja saya kenakan jelas bukan pakaian biasa, terlihat sangat lembut, seolah-olah bisa ditusuk dengan jari, dan tidak terasa berat sedikit pun saat saya memakainya, tetapi Chen Chen tahu betul bahwa hal ini penentuan adalah senjata spiritual yang kuat. Sen Chen masih ingat dengan jelas pemandangan benda ini berubah menjadi lapisan kabut putih di tubuh Xiao Nizi sebelumnya, tapi sayang sekali harta ini datang kepadanya, tapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Kakak Chen Chen, lanjutkan. Ketika Sen Chen khawatir, tiba-tiba ada titik terang terbang di depannya. Setelah Sen Chen mendengar pengingat gadis itu, dia meraihnya di tangannya dan melihatnya. Ternyata itu adalah slip batu giok seukuran ibu jari, halus dan kecil, dengan rune padat terukir di atasnya. Armor sutra salju ini bukan senjata spiritual biasa. Tidak perlu dikorbankan dengan darah. Itu hanya bisa diaktifkan melalui formula pada slip giok. Saat menghadapi bahaya atau bertarung dengan orang lain, kamu juga bisa menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Perkuat pertahananmu. Tante Waning mengirim transmisi suara kepadanya di depan pasukan, suaranya tidak terdengar, seolah-olah dia belum pulih dari rasa malunya sebelumnya. Jadi begitu, mata Sen Chen bersinar, tubuh fisiknya saat ini sudah cukup kuat, jika dipasangkan dengan harta ini, niscaya akan lebih kuat lagi. Berpikir dengan penuh semangat di dalam hatinya, Sen Chen segera mengedarkan energi darah di tubuhnya dan mencoba menuangkannya ke dalam baju besi sutra ulat salju, ada lapisan samar kabut merah darah, cukup genit. Saya belum bisa menggunakan kekuatan spiritual saya, tetapi bayi ini tampaknya dapat menyerap energi darah. Mari kita gunakan untuk sementara waktu, pikir Sen Chen diam-diam, sebelum bayi ini berubah menjadi lapisan kabut putih di Xiao Nizi, itu jelas dibentuk oleh kondensasi energi spiritual murni. Lapisan kabut itu tampaknya merupakan lapisan tipis, tetapi memberi orang perasaan kebal. Sekarang, perlindungan yang dia rangsang melalui energi darah tampaknya agak menakutkan, tetapi efek pertahanannya tidak buruk, kemana harus pergi. Biksu biasa di bawah tingkat ke-9 dari kondisi fusi darah mungkin sangat menderita karena menyimpan harta seperti itu, tetapi bagi Sen Chen, dengan energi darah yang sangat besar di dalam darahnya, dia tidak perlu khawatir tentang konsumsi energi darah sama sekali, dan tidak perlu khawatir tentang itu.
Dalam situasi memalukan di mana mengenakan bayi hanya bisa dijadikan pajangan. Boom! Tidak lama kemudian, suara gemetar di pegunungan semakin dekat dan dekat dengan Shen Chen dan rombongannya, dan terdengar seolah-olah mereka dikepung dari segala arah, tidak hanya gerombolan binatang buas di belakang mereka. Ah! Ah! Berlari! Ya Tuhan, mengapa ada begitu banyak makhluk roh? Di sekitar Shen Chen dan rombongannya, semakin banyak orang yang didorong oleh gelombang binatang buas, dan ada teriakan di mana-mana. Pada saat ini, banyak orang tidak dapat lagi menemukan arah untuk bertahan hidup. Gelombang binatang buas skala besar seperti itu tampaknya telah meletus di seluruh pegunungan. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Ada binatang buas yang bergegas kemana-mana, benar-benar meledakkan pot. Meskipun gerombolan binatang buas semacam ini dibuat secara artifisial, itu benar-benar asli. Selain gerombolan binatang buas, ada juga beberapa binatang roh tingkat tinggi yang kuat di gerombolan binatang buas. Karena mereka baru saja memasuki pegunungan Bahuang, para pahlawan muda yang berpartisipasi dalam pemilihan relatif terkonsentrasi saat ini, dan mereka semua muncul dalam radius puluhan mil, membunuh binatang buas yang menyerang, sambil menerobos menuju tempat binatang buas itu gerombolannya jarang, sudah mulai jatuh ke dalam kekacauan. Mengaum. Namun, itu baru permulaan, sekitar setengah jam kemudian, raungan yang lebih mengerikan keluar dari kedalaman pegunungan, bergetar ke segala arah. Seiring berjalannya waktu, sejumlah besar makhluk roh juga mulai bergerak, kemanapun mereka lewat, mereka tidak hanya membunuh orang yang mereka lihat, tetapi bahkan binatang buas di hutan liar. Sejenak, suara gemuruh di pegunungan mengguncang langit dan bumi, dan bencana menyebar ke hampir setiap sudut pegunungan Bahuang. Pada saat ini, para junior yang berpartisipasi dalam pemilihan baru saja memasuki ruang ini, dan hampir semua orang masih berkeliaran di pegunungan, gerombolan binatang buas datang, dan tidak ada tempat di sekitar sini yang aman. Mengaum. Tidak lama kemudian, gemuruh yang bergema di pegunungan menjadi semakin menggelitik, dan tampaknya ada keberadaan yang luar biasa kuat, mengamuk dari kedalaman pegunungan. Siapa yang bertanggung jawab meluncurkan serangan monster kali ini? Bukankah itu terlalu berlebihan? Di puncak gunung besar jauh di pegunungan, Penatua Moji berdiri menghadap angin, dengan kebencian di matanya, seolah-olah dia mengeluh tentang kerusuhan yang terjadi di sana. Benar-benar terlalu banyak, siapa yang bertanggung jawab untuk meluncurkannya? Biarkan dia berhenti, jika tidak, orang-orang kecil itu akan menderita banyak korban. Wu Qingfeng juga berdiri di samping dan mengerutkan kening. Beberapa jantung berdebar datang ke sini, dan napas yang kuat dan tak tertandingi semakin dekat. Beberapa tetua, kali ini serangan binatang itu, di luar kendali. Segera, seorang anggota sekte Luo Yun bergegas mendekat dan melaporkan berita yang sangat buruk kepada sekelompok orang tua. Apa? Tiba-tiba, seseorang datang untuk melaporkan bahwa serangan binatang itu di luar kendali. Selusin pria tua yang hadir semuanya saling memandang dengan mata menyipit. Bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi? Mata Penatua Wu Qingfeng sedikit menyipit, dan dia tidak percaya bahwa serangan binatang itu akan lepas kendali. Melapor ke Tetua Wu, ini bawahan juga tidak tahu. Tetua Yao telah berhenti di depan setengah batang dupa, tetapi skala serangan binatang itu masih meningkat dengan cepat. Orang tuanya tidak tahu apa yang terjadi. Saat ini saya benar-benar mencari intinya. Penjaga pintu itu berkata dengan jujur. Aku tidak tahu kenapa ini. Moji dan sekelompok tetua semua memandang pria itu ketika mereka mendengar kata-kata itu, wajah mereka penuh keterkejutan. Mungkinkah ada yang salah dengan senjata sihir kuno itu? Orang tua Wu Qingfeng menebak dengan suara rendah, matanya tidak pasti. Untuk memilih kelompok orang yang paling menonjol dan potensial di setiap sesi seleksi, mereka akan dengan sengaja membuat putaran serangan binatang buas di 8 pegunungan kehancuran untuk menguji junior yang berpartisipasi dalam seleksi. Tapi skala serangan binatang buas itu selalu berada dalam jangkauan yang bisa dikendalikan, bagaimana bisa lepas kendali? Untuk sesaat, selusin tetua yang hadir, seperti Wu Qingfeng, mau tidak mau memikirkan harta roh yang digunakan untuk meluncurkan serangan binatang buas. Itu adalah senjata ajaib yang diturunkan dari zaman kuno, disebut Wan Shu Bell. Lonceng 10.000 binatang diaktifkan dengan penuh semangat oleh orang kuat di tingkat alam kondensasi, dan itu dapat menciptakan gelombang suara tak terlihat yang membuat semua binatang buas di pegunungan menjadi liar dan geram. Hanya saja 10,000 Beast Bells selalu aman, dan tidak ada masalah untuk waktu yang lama. Bagaimana bisa ada serangan monster berskala besar tiba-tiba? Kali ini bukan niat awal mereka. Lalu apa yang kamu katakan tentang masalah ini? Kerutan Penatua Moji, serangan binatang buas ini telah di luar kendali, dan bahkan beberapa makhluk kuat di kedalaman pegunungan telah dimobilisasi. Seberapa jauh hasilnya akan berkembang, bahkan para tetua ini siapa yang bertugas mengawasi juga tidak jelas. Jika skala serangan binatang buas dibiarkan tumbuh, kemungkinan besar banyak orang akan mati. Penatua Mo, maksud para tetua sekte adalah pemilihan berlanjut.
Murid terkenal itu ragu sejenak dan berkata, "Ini wajah Moji sedikit kaku awalnya, sesuai keinginannya dan yang bertanggung jawab, dalam situasi yang penuh dengan variabel, yang terbaik adalah mengirim seseorang untuk memberitahu orang-orang kecil di pegunungan dan membiarkan mereka menggunakannya kartu kayu hijau untuk pergi sementara di pegunungan Bahuang, setelah serangan binatang buas mereda, pemilihan dimulai kembali." Tetapi saat ini, eksekutif tingkat tinggi Luo Yunzong tampaknya tidak membiarkan jaringan menjadi lunak, dan bersikeras membuat kesalahan. Dengan cara ini, tidak ada yang tahu berapa banyak junior dari Yunzu yang akan mati sia-sia di pegunungan Bahuang. Terlalu kejam, bahkan para tetua yang bertanggung jawab atas pengawasan tidak tahan. "Oh, lupakan saja, aku tidak bisa menentang keinginan tetua Zong." Tetua Wu Qingfeng menghela nafas. "Iya, orang-orang tua itu telah berada di alam spiritual sepanjang tahun, dan mereka terbiasa dengan pembunuhan darah yang lebih brutal. Mungkin ujian yang sulit ini tidak ada artinya di mata mereka." Seorang lelaki tua berambut abu-abu juga berdiri di sampingnya. Dia menggelengkan kepalanya, dia jelas juga seorang tetua Luo Yunzong dengan status menyendiri. "Sepertinya aku hanya bisa berdoa untuk orang-orang kecil itu. Serangan binatang buas dalam skala ini, bagi sebagian besar orang, mungkin kurang lebih tidak menyenangkan." Pada akhirnya, kedua belas orang tersebut mencapai kesepakatan, dan pemilihan dilanjutkan. Dan mereka tidak ikut campur dalam serangan binatang buas ini adalah keinginan manajemen senior sekte, dan mereka tidak bisa menentangnya. "Diakon Liu, setelah kamu turun, kamu harus membiarkan hantu tua Yao itu menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, dan jika ada yang mengganggu, kamu harus dihukum berat." Sebelum sekelompok orang bubar dari puncak gunung, lelaki tua Moji yang biasanya berwatak lembut, dengan rasa dingin yang tak terselubung di mata tuanya, memerintahkan Diaken yang datang untuk menyampaikan berita. "Ya," Liu Ziyi mengangguk dengan hormat, lalu melirik ke arah kerusuhan di hutan di bawah dengan ngeri, dan menghilang ke dalam malam. Di sudut jauh di dalam hutan, seperti puluhan ribu pahlawan muda di pegunungan, Shen Chen dan timnya segera menyadari bahwa serangan binatang buas ini jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Pada saat ini, pinggiran pegunungan, dengan kawanan binatang buas, telah berubah menjadi api penyucian di bumi. Sepanjang jalan, Shen Chen dan yang lainnya telah melihat terlalu banyak gadis muda yang mati secara tragis, dan banyak dari mereka, dalam ketakutan dan keputusasaan, mendesak kartu Aoki dan memilih untuk menyerah pada pilihan ini. Sekarang, di pinggiran pegunungan Bahuang, garis-garis kecemerlangan Qian dapat dilihat di mana-mana, dan mereka membawa para pahlawan muda satu persatu menjauh dari pegunungan ini. Saat orang-orang itu mengaktifkan kartu kayu hijau, tidak diragukan lagi itu setara dengan kehilangan kualifikasi untuk bergabung dengan Sekte Super Luo Yunzong. "Tidak, sepertinya tidak ada tempat yang aman untuk berdiri di pinggiran pegunungan, kita harus mencari jalan." Saya tidak tahu sudah berapa lama dia berlari, tetapi Shen Chen berhenti dan berteriak untuk mengingatkan semua orang bahwa dia harus memiliki rencana jangka panjang. Hanya dalam waktu setengah jam, tim mereka telah melalui lebih dari selusin pertempuran berdarah, dan lebih dari selusin orang telah terluka jika bukan karena Shen Chen yang menggunakan tubuh dan baju besinya yang kuat untuk memblokirnya. Tantai Wan Ning menggunakan seni Feng Shen untuk memimpin dengan cepat di depan, dan mereka mungkin telah dihancurkan oleh benturan seperti kebanyakan tim. Sepanjang jalan, mereka diserang oleh beberapa gelombang pasang binatang buas, dan binatang buas yang kuat itu berkelompok, seringkali dalam jumlah ratusan atau ribuan, seperti harimau bersisik batu, macan tutul galefeng, lembu lihuo, ular sanca magnolia, dan roh tingkat tinggi lainnya. Binatang muncul tanpa henti. Beberapa binatang roh tingkat rendah seperti badak lapis baja besi dan koala telah menjadi pelayan dari binatang roh tingkat tinggi kemanapun mereka lewat, mereka akan menginjak-injak mereka tanpa meninggalkan jejak. Bahkan di udara, itu tidak aman lagi, binatang buas di hutan bergegas untuk membunuh, dan ada juga burung ganas di udara rendah, menukik dari waktu ke waktu, menutupi sekelompok orang dan kuda tertentu, menyebabkan badai berdarah. Adegan yang mendebarkan seperti itu tidak dapat dihentikan dan diguncang. Jika tidak, bahkan gadis kecil yang perkasa di tim mereka tidak akan dapat menahannya. Ada terlalu banyak binatang buas dan burung yang tidak dapat dihilangkan dengan tenaga manusia. Dan yang terburuk adalah ruang bagi mereka untuk melarikan diri tampaknya semakin berkurang. Ada serangan binatang buas dan pembantaian di mana-mana. Tidak ada satu inci pun tanah yang damai di luar pegunungan Bahuang dengan radius puluhan mil. Itu penghalang ruang angkasa, bidang yang tidak terlihat seperti itu, jelas bukan sesuatu yang dapat dilanggar oleh para biksu di level mereka. Shen Chen jelas merasakan bahwa situasinya tidak baik, dan tidak ada banyak retret di masa depan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kelompok mereka akan dikepung oleh gerombolan binatang buas. "Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Jiang Nian mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata itu. Persepsi Shen Chen sangat tajam,
dan indera pendengarannya juga sangat kuat. Dia memiliki pendapat yang sama dengan Shen Chen. Seperti kuda, mereka merogoh saku besar. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat akan ada masalah besar. Tidak mungkin, hanya ada dua pilihan, baik mendorong kartu kayu hijau untuk pergi, atau bergerak ke samping, berjuang mati-matian di jalan berdarah, dan pergi jauh ke pegunungan. Shen Chen membuat keputusan yang menentukan dan berkata dengan suara yang dalam, suara. Kelompok orang kita benar-benar sial. Setelah memasuki pegunungan, pijakan kita sebenarnya berada di tempat di mana serangan binatang itu paling kejam. Benar-benar menyebalkan. Wajah cantik Tante Waning menunjukkan kebencian, seolah dia sangat marah dan jatuh ke dalam situasi seperti itu, dalam kesulitan tanpa jalan keluar. Hehe, jangan marah, gadis, percuma marah, bagaimana memilih, mari kita putuskan dengan cepat. Shen Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, menghibur gadis itu. Mereka memang sangat sial. Mereka mendarat di medan sempit di pinggiran pegunungan puluhan mil. Ketika binatang buas menyerang, jalan keluar diblokir. Tidak seperti beberapa aliansi dan tim, mereka dapat menjadi kekuatan utama yang dengan mudah menghindari gelombang binatang buas di muka. Pergi ke selatan, bunuh jalanmu. Tanda seru. Setelah merenung sejenak, Tante Waning mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Dia tahu bahwa itu bukan hanya keinginan Brother Chen Chen, tetapi juga suara hampir semua orang yang hadir. Benar saja, semua orang tidak terkejut dengan keputusan gadis itu, mereka semua menjadi kejam, memegang senjata mereka erat-erat, dan mengikuti gadis itu menuju kedalaman hutan liar di selatan. Boom, tidak lama kemudian, Shen Chen dan rombongannya menghadapi gelombang monster lagi. Ratusan monster bercampur ikan dan naga bergegas maju, mata mereka merah, haus darah. Pergi, Shen Chen dan Jiang Nian berteriak bersamaan. Segera, mereka berdua meninju dan membunuh dua serigala hijau yang bergegas ke depan tim. Namun, gelombang yang lebih besar masih akan datang, ratusan binatang buas yang dipimpin oleh lembu Lihuo merah melihat tim pria dan kuda mereka, membidik mereka dan menyerbu. Ledakan. Shen Chen terkejut, dan dengan cepat mengangkat batu besar seberat beberapa ribu kati dan menghancurkannya di tempat terdekat, lalu dia tidak berani bertarung, dan segera mengikuti tim. Bang! Setelah beberapa tarikan napas, batu besar itu dihantam oleh Lihuo Niu dengan marah, dan terkoyak. Lihuo Niu adalah makhluk roh tingkat 6, hati-hati. Jiang Nian dan Shen Chen bertugas untuk menunda di belakang sekelompok orang. Dari sudut matanya, dia melihat banteng merah yang kuat dan menakutkan di belakangnya, dan dengan cepat mengingatkan Shen Chen dengan suara rendah. Shen Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Makhluk roh urutan ke-6 sudah dapat mengerahkan kekuatan spiritual mereka untuk melancarkan serangan seperti para biksu di atas tingkat ke-9 dari alam fusi darah umat manusia. Gada pembunuh yang datang bahkan lebih sebanding untuk seni bela diri umat manusia. Keberadaan seperti ini tidak diragukan lagi sedikit rumit baginya sekarang, jauh lebih sulit daripada biksu tingkat 9 dari kondisi fusi darah umat manusia, karena keuntungan terbesarnya saat ini, kekuatan tubuh fisik dan kekuatan darah, akan ada di depan binatang roh ini diskon besar. Orang-orang besar itu lahir dengan tulang baja dan besi, bahkan jika mereka tidak sekuat garis keturunan pamungkasnya, mencapai tingkat binatang roh urutan ke-6, akan ada tidak terlalu banyak perbedaan. Engah, Shen Chen berpikir pada dirinya sendiri, Lihuo Bull yang perkasa benar-benar mendapat masalah, lampu merah menyala di antara kedua tanduknya, dan tiang api yang besar dimuntahkan. Hati-hati, Penom Gun. Saat Shen Chen ketakutan, dan hendak mengorbankan Mo Yunjian melawan harta Lihuo Niu, Jiang Nian berteriak keras, dan mengayunkan tombaknya, menciptakan pelangi biru. Jiang Nian mengetahui kekuatan teknik harta karun binatang buas urutan ke-6, jadi dia tidak berani membiarkan Shen Chen menggunakan tubuhnya untuk menantangnya, tetapi menggunakan seni bela diri yang kuat untuk melawannya. Bang! Suara yang dalam meledak dari hutan. Pelangi biru tampak tidak mencolok, tetapi saat menyentuh tiang api, itu masih membelahnya, dan api memercik ke segala arah. Hutan Mang menyulut api yang berkobar. Sungguh teknik harta yang kuat, keterampilan bela diri yang kuat. Shen Chen terkejut. Ketika Xiao Nizi menunjukkan kekuatan supernaturalnya sebelumnya, dia telah membuatnya memahami cara yang ampuh setelah mencapai kondisi fusi darah, tetapi sekarang, serangan Jiang Nian juga membuatnya mengerti. Terkejut. Hehe, bukan apa-apa. Setelah kamu mencapai tingkat ke-9 dari Blood Fusion Realm, kamu akan memahami kekuatan menggunakan energi spiritual untuk mengaktifkan seni bela diri. Jiang Nian berkata sambil tersenyum, begitu banyak orang memandang rendah kamu sebelumnya, Anda mungkin merasa saya dianiaya, tetapi tingkat ke-9 dari keadaan pencairan darah benar-benar merupakan daerah aliran sungai yang sangat besar. Setelah melewati masa lalu, kekuatan tempur tidak sesederhana kekuatan kasar.
Seni bela diri sudah mulai mengandung hukum karena pemasukan energi spiritual, dan kekuatannya akan sangat tingkatkan. Oh Shen Chen dengan rendah hati mendengarkan pencerahan Jiang Nian, dan merasa terdiam beberapa saat, tetapi jalan kebekuan jauh lebih luas dari yang dia bayangkan sebelumnya. Setelah dia berjalan keluar dari gerbang gunung kecil Liu Yunzong dan menginjakkan kaki di tanah Kyushu, dia benar-benar menyadari bahwa jika banyak kekuatan dan metode supernatural kultivator dapat melangkah ke alam spiritual legendaris kali ini, pemahamannya dapat mengalami perubahan yang mengguncang bumi lagi. Banteng Li Huo yang perkasa mengejar dengan ratusan binatang buas situasi Shen Chen dan rombongannya benar-benar buruk. Lembu Li Huo itu adalah makhluk roh urutan ke-6, dan kecuali dia memiliki kartu lubang yang kuat, biksu biasa di tingkat ke-10 atau ke-11 dari alam penggabungan darah tidak dapat menghadapinya sama sekali. Di antara mereka, satu-satunya yang bisa menang dengan aman melawan lembu Li Huo adalah Jiang Nian, seorang gadis dengan kultivasi yang tak terduga, tetapi situasinya sangat kritis sehingga mereka tidak bisa berhenti untuk menghadapinya. Pada saat ini, gerombolan binatang buas di seluruh pegunungan jatuh ke dalam situasi yang sangat panas, dengan mayat berserakan di mana-mana. Jika dia ragu sejenak dan dikelilingi oleh sejumlah besar gerombolan binatang buas, bahkan seorang biarawan di puncak gunung alam fusi darah harus menderita kebencian. Untungnya, meskipun jumlah Shen Chen dan timnya tidak banyak, mereka cukup kuat, kecuali Shen Chen, sisanya semua dari pangeran, dan mereka semua memiliki metode yang luar biasa. Jiang Tao, kamu membawa 4 atau 5 orang ke belakang, gunakan busur kayu ungu untuk melepaskan panah bintang jatuh untuk memblokir binatang buas itu, Chen Chen dan aku akan melindungimu. Melihat situasinya kritis, Jiang Nian berteriak pelan, dan memanggil 5 atau 6 remaja yang bergegas ke tengah tim untuk datang. Ya, Jiang Tao tidak ragu-ragu ketika mendengar kata-kata itu, dan bertukar pandang dengan 5 remaja dalam tim, lalu memperlambat langkahnya sedikit, dan segera jatuh ke belakang tim. Pada saat ini, ke-6 orang itu mengeluarkan busur ungu tua yang besar, dan masing-masing dari mereka membawa tempat anak panah yang penuh dengan anak panah aneh. Panahnya lebih tipis dari panah biasa, dan seluruh tubuhnya diukir dengan rune yang padat, bulu panahnya juga berkilau, dan sepertinya tidak terbuat dari bulu burung biasa. Ketika Jiang Tao dan yang lainnya mengeluarkan panah dari tempat anak panah, panah merah menyala membuat Shen Chen melihat ke samping. Jiang Tao dan yang lainnya tidak ragu-ragu, setelah bersiap-siap, mata mereka menjadi keras. Mereka menarik busur panjang ungu mereka, dan menembakkan panah satu persatu, khususnya memilih binatang buas yang bergerak sangat cepat untuk menembak. Set. 6 panah aneh, saat Jiang Tao dan yang lainnya melepaskannya, berubah menjadi aliran cahaya berwarna, menebas ke arah sasaran seperti bintang jatuh. Puf-puf engah saat berikutnya, semua panah aneh mengenai target, dan 6 serigala darah dengan setidaknya kekuatan binatang roh tingkat kedua jatuh ke tanah sebagai tanggapan. Panah yang sangat kuat. Mungkinkah benda ini juga merupakan senjata spiritual? Shen Chen terkejut, dan menarik napas. Panah aneh dan busur ungu besar itu jelas bukan tentara biasa, dan kekuatan mereka tidak ada bandingannya seberapa kuat busur dan anak panah biasa. Shen Chen memperhitungkan, jenis serangan barusan, saya khawatir biksu biasa di tingkat ke-6 atau ke-7 dari keadaan fusi darah dapat dengan mudah menembak dan membunuh. Hehe, itu tidak dianggap sebagai senjata spiritual, tapi senjata tajam antara tentara biasa dan senjata spiritual. Pengrajin kami di rumah Bei Feng Hou membuat panah dengan bahan khusus, dan menuliskan kata-kata berikut pada setiap panah jimat. Dengan rune, secara alami akan meningkatkan kekuatan benda semacam ini, tentu saja, membuat senjata tajam seperti itu tidak murah, hampir satu panah rune berharga 5 pil pengumpul roh. Jiang Nian tersenyum dengan santai, dan menjelaskan asal-usul senjata tajam ini kepada Shen Chen, tetapi dia juga sangat sabar. 5 panah dengan 1 spirit gathering pil, tes-tes. Itu benar-benar layak menjadi kediaman Markis Angin Utara. Shen Chen mendecakkan lidahnya. Di Sekte Liu Yun, para murid bahkan tidak mampu menggunakan Spirit Gathering Pil ketika mereka berkultivasi. Saya hanya bisa puas dengan beberapa pil tempering tubuh, tetapi di tangan kekuatan kelas 1 seperti Rumah Pangeran, peralatan berharga seperti itu dapat digunakan untuk konsumsi para junior. Tetapi setelah dipikir-pikir, Shen Chen juga merasa lega. Ketika dia berada di Mocheng sebelumnya, meskipun dia tidak diizinkan untuk berlatih, tetapi pada hari kerja, orang tuanya Shen Yifeng memberinya obat-obatan berharga dan harta langka. Cukup untuk membuat beberapa biksu di sekte kecil cemburu, dan menyalahkan Chen Chen karena menjadi orang menyebalkan di tahun-tahun itu. Dia hanya peduli apakah itu baik atau tidak, dan dia tidak peduli berapa banyak jenius dan harta yang telah dia hancurkan. Chen Chen patah hati, setelah makan wowotou selama beberapa bulan, saya baru menyadari kelezatan daging babi. Set. Sementara Shen Chen berpikir, Jiang Tao dan timnya melepaskan panah lagi di bawah komando Jiang Nian. Panah jimat itu sangat kuat.
Dalam sekejap mata, lusinan binatang buas yang hendak menyusul mereka dirobohkan. Yu jatuh, juga dibunuh oleh Jiang Nian yang memegang tombak panjang. Namun, meskipun panah jimat itu kuat, mereka jelas tidak menimbulkan banyak ancaman bagi makhluk roh yang kuat seperti Lihuo Niu binatang buas yang ganas, untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak. Alhasil, krisis di belakangnya selalu seperti bayang-bayang, dan belum benar-benar terselesaikan. Mengaum. Segera, terdengar raungan dari sisi barat hutan Mang, dan dalam beberapa tarikan nafas, gelombang binatang buas lainnya muncul, jumlahnya bahkan lebih mengerikan, setidaknya ribuan binatang berkumpul bersama. Saat ini, dari barat di depan Shen Chen dan rombongannya kewalahan dan kewalahan, sebuah hutan besar diratakan. Ke arah itu sudah banyak tim yang diserang, meski banyak hero muda dengan skill luar biasa yang ingin berjuang keras, mereka masih belum cukup. Di antara gerombolan binatang buas, ada banyak binatang roh yang kuat yang sulit ditemui di waktu biasa. Di antara mereka, dua singa unicorn yang perkasa dan agung dengan surai seperti jarum di kepala besar mereka sangat mencolok. Dalam beberapa upaya, beberapa anak muda dengan tingkat kultivasi yang kuat tercabik-cabik, dan anggota tubuh serta lengan mereka berserakan di mana-mana. Adegan ini benar-benar berdarah. Siapapun yang berani datang ke Eight Desolation Mountains untuk menerima ujian bukanlah orang yang luar biasa di antara generasi muda. Tidak hanya kultivasinya yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki sarana yang kuat, tetapi saat ini, dia masih lemah. Banyak orang putus asa, dan mereka akan mengaktifkan kartu kayu hijau untuk melarikan diri dari api penyucian di bumi ini, tetapi pada saat terakhir ketika kecemerlangan biru membubung ke langit, bayangan hitam melintas, dan dalam sekejap sebuah mata, ada tubuh yang dipenggal, kepala terbang tinggi, mati dengan penyesalan. Orang-orang tua Luo Yunzong sangat kejam. Ini terlalu banyak. Singa unicorn adalah makhluk roh urutan ketujuh. Bahkan beberapa dari keberadaan seperti itu muncul sekaligus. Apa yang coba dilakukan oleh orang-orang tua itu? Apakah mereka mau mendorong kita semua menuju kepunahan? Jiang Tao menatap suram, dengan kemarahan yang tidak dapat disembunyikan di wajahnya. Kali ini Luo Yunzong memang telah berlalu. Makhluk roh tingkat tinggi sudah sangat sulit untuk kita tangani. Jika jumlahnya banyak, banyak orang akan benar-benar mati. Kali ini bahkan Jiang Nian mengerutkan kening. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin sadar bahwa serangan binatang buas ini sama sekali bukan ujian, tetapi lebih seperti pembantaian brutal. Pergi, percepat. Tepat di depan tim, mata cantik Tante Waning terasa dingin, dan dia mendesak semua orang tanpa ragu. Kali ini krisis datang terlalu tiba-tiba dan anehnya, dalam situasi saat ini, mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, dan mereka sama sekali tidak dapat menjaga orang lain. Berjalan, Shen Chen menyapa beberapa remaja di belakang tim dengan suara rendah, matanya tidak bisa dijelaskan. Dia memiliki firasat bahwa skala dan intensitas serangan binatang seperti itu bukanlah niat asli dari anggota Sekte Loyun, jika demikian, akan lebih baik untuk mengusir mereka semua saat mereka datang. Mungkinkah seseorang diam-diam menyebabkan masalah tanpa henti? Shen Chen juga diam-diam berpikir di dalam hatinya, dia selalu merasa bahwa serangan binatang brutal kali ini tampak sangat menarik. Ada segerombolan binatang buas di depan, tidak mungkin bagi Shen Chen dan rombongannya untuk tetap dalam perjalanan dengan linglung, dan meneriaki gadis itu di mana-mana. Shen Chen dan yang lainnya adalah 20 atau 30 orang, dan mereka langsung diselimuti dalam cahaya kemasan. Di depan, pakaian gadis itu berkibar, rambut birunya berkibar, dan kecepatan sekelompok orang tiba-tiba dipercepat. Dalam beberapa saat, mereka melewati gerombolan binatang buas ke barat dan terus berjalan jauh ke pegunungan di depan. Namun, keamanan yang berumur pendek berlangsung kurang dari setengah jam, dan segera, sejumlah besar binatang buas mengejar mereka, dan skalanya bahkan lebih mencengangkan. Kedua kelompok binatang buas yang ditemui sebelumnya telah bergabung menjadi satu, tentara tirani. Cara Tante Waning menggiring penonton untuk bergerak cepat jelas tidak bisa bertahan lama. Waktu terus bermain, dan sekarang Lembu Lihuo, singa bertanduk satu, dan makhluk roh kuat lainnya mengejar mereka dengan sejumlah besar binatang buas, dan ekspresi khawatir muncul di wajah cantik gadis itu. Set. Tidak ada cara lain, Shen Chen dan yang lainnya yang berada di belakang hanya bisa terus melepaskan panah jimat untuk menembak dan membunuh beberapa binatang buas yang akan mendekat. Binatang buas seperti macan tutul bayangan angin yang bergerak sangat cepat. Begitu orang-orang jahat itu melihat orang yang hidup, mereka tiba-tiba akan mempercepat dalam sekejap, melepaskan diri dari kawanan binatang buas, menyerang dan menggigit mereka. Shen Chen dan yang lainnya hanya bisa menggigit peluru dan membunuh mereka secepat mungkin. Sebaliknya jika mereka diseret, itu akan sangat singkat hanya dalam beberapa tarikan napas, kemungkinan besar akan kewalahan oleh kawanan besar binatang buas di belakang. Di bawah pertarungan yang begitu brutal, di sekitar tubuh fisik Yi Chen Chen yang kuat,
seluruh tubuhnya ditarik dengan beberapa parit yang menembus, dan dia mengeluarkan darah. Bunuh. Shen Chen tidak peduli lagi. Di antara orang-orang di tim ini, dia bukan satu-satunya yang berlumuran darah. Bahkan orang-orang di depan akan berputar ke belakang satu demi satu untuk membantu mereka menangkis musuh. Dibandingkan dengan aliansi yang dibentuk sementara itu, meskipun kelompok orang ini jumlahnya kecil, mereka cukup bersatu. Setiap orang memiliki Tantai Waning sebagai intinya, dan mereka berjuang keras saat ini, hanya untuk mendobrak jalan berdarah. Namun, meski begitu, tragedi tidak bisa dihindari. Satu lalai, puluhan serigala darah menyerbu ke belakang tim, dalam huru-hara, menggigit leher dua keturunan keluarga Hou, dan mengeluarkan dua teriakan. Zhuo Peng, Lily. Keduanya yang meninggal secara tragis jelas adalah teman kenalan Jiang Tao di masa lalu. Pada saat ini, yang terakhir berteriak, matanya berkaca-kaca karena marah, dan hatinya penuh kesedihan. Tetapi orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian, situasi saat ini sangat kejam. Dalam sekejap mata, dua mayat muda tenggelam dalam gelombang binatang buas, digigit dan diinjak-injak oleh binatang buas yang padat. Tenang, kamu benar-benar memutuskan untuk datang ke Pegunungan Bahuang untuk ujian, dan kamu harus memiliki kesadaran untuk mati dalam pertempuran setiap saat. Kenapa panik? Jiang Nian menepuknya dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, situasi kelompok mereka sangat buruk, mereka dikejar dan dibunuh oleh sejumlah besar binatang buas, dan tidak ada ruang bagi mereka untuk kehilangan alasan dan berkabung. Kalau tidak, Anda hanya bisa mati sia-sia, dan tidak akan ada kemungkinan kedua. Bunuh. Shen Chen bahkan lebih lugas, tanpa kata-kata tambahan, dia menamparkan beberapa serigala darah dengan kekuatan yang menakutkan. Dia benar-benar ingin mengorbankan pedang Mo Yun untuk membunuh semua arah, tetapi saat ini tim semacam ini membutuhkan tubuh fisiknya yang kuat sebagai pendukung. Jika tidak, begitu tim bubar, kebanyakan dari mereka akan mati secara tragis dalam sekejap. Mo Yunjian adalah mahakarya puncak di antara senjata spiritual tingkat tinggi meskipun dia belum pernah menggunakannya. Shen Chen sangat menyadari konsumsi kekuatan spiritual oleh benda itu. Sekarang dia hanya memiliki kultivasi tingkat 6 dari alam penggabungan darah, dan dia memiliki kurang dari 9 meridian yang terbuka. Dia sama sekali tidak dapat mengaktifkan peta vena spiritual di tubuh bagian dalam, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual artinya jika dia ingin menggunakan pedang Mo Yun gunakan energi darah yang sangat besar untuk memotivasi. Dalam situasi berbahaya seperti itu, lebih dari 20 orang masih menunjuk ke arahnya untuk menjaga bagian belakang. Shen Chen tidak berani mengambil risiko sama sekali. Bunuh. Jiang Nian menjadi kejam setelah membangunkan adik laki-lakinya Jiang Tao. Tombak di tangannya juga merupakan senjata spiritual yang tidak lemah. Pada saat ini, tombak yang diaktifkan bergetar dan memancarkan kabut tipis, membunuh beberapa serigala darah. Pilih dan bunuh. Kamu. Tiba-tiba, di kedalaman hutan belantara, raungan menyeramkan terdengar, menyebabkan telinga orang sakit dan kepala mereka menggantung, seolah-olah jiwa telah terkena suara setan. Di arah di mana Chen Chen dan yang lainnya berada di luar pegunungan, banyak orang pucat, seolah-olah mereka memiliki firasat setan keluar dari dunia. Tidak, itu keras setan berkepala dua. Di antara Shen Chen dan kelompoknya, wajah Jiang Nian juga menunjukkan kilatan kengerian dalam sekejap, dan suaranya bergetar. Dia tidak hanya memiliki indera pendengaran yang tajam, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik tentang banyak binatang aneh di tanah ini. Dalam sekejap dia mengenali apa yang sedang mengaum. Keras setan berkepala dua. Mendengar Jiang Nian memanggil nama ini, semua orang yang hadir terkejut. Meskipun tidak semua orang mengenali keberadaan ini, tetapi hanya dengan mendengar nama dan raungan seperti iblis barusan, orang tahu bahwa itu benar-benar menakutkan. Binatang roh itu seharusnya sangat kuat. Shen Chen juga menabuh genderang di dalam hatinya, dan sambil berlari untuk menutupi kerumunan, dia bertanya tanpa sadar dengan suara rendah. Sejak memasuki Pegunungan Bahuang, Shen Chen memperhatikan bahwa pemuda ini, yang tidak ada duanya dalam hal usia dan kultivasi dalam tim, selalu tenang, bahkan ketika mantan rekannya meninggal secara tragis, dia mampu tetap tenang dan menahan diri. Tapi saat ini, bahkan Jiang Nian sedang panik, apakah keberadaan di kedalaman hutan Mang benar-benar menakutkan? Tidak, kera iblis berkepala dua bukanlah binatang roh. Jiang Nian tersenyum kecut, dan berkata dengan rasa takut yang masih ada itu adalah keturunan asli dari tingkat binatang ganas kuno. Apa? Mendengar ini, Shen Chen sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara. Meskipun Sekte Liu Yun dan sekte kecil lainnya tidak memiliki informasi, ketika dia berada di rumah di masa lalu, Shen Chen juga mendengar ayahnya Shen Yifeng dan beberapa tetua klan secara tidak sengaja menyebutkan kata binatang buas. Karakter. Itu adalah eksistensi yang bahkan ingin dibicarakan oleh ayah penguasa kotanya dan beberapa tetua klan. Dikatakan bahwa ada total 10 tingkat binatang roh,
dan binatang roh 10 tingkat yang paling kuat sebanding dengan keadaan penempaan tulang, ras manusia atau bahkan negara geng kental. Namun, begitu binatang itu melampaui tingkat ke-10, itu tidak sesederhana hanya memiliki kebijaksanaan spiritual dan pembuluh darah spiritual. Pada tingkat itu, tidak hanya kebijaksanaannya yang luar biasa, tetapi kekuatannya juga menakutkan, dan ia dilahirkan dengan yang paling kuat, harta karun bahkan jika itu adalah orang kuat biasa di alam kondensasi, sulit untuk mengalahkannya. Serangan binatang ini, bagaimana bisa ada keberadaan tingkat binatang apa sebenarnya yang ingin dilakukan Luo Yunzong dan orang-orang itu pada saat ini? Bahkan Tante Waning tidak bisa menjaga ketenangannya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya, wajah cantik. Di mata Shen Chen dan yang lainnya, kultivasi gadis muda itu tidak dapat diduga, tetapi dia jelas tidak cukup kuat untuk mengalahkan keberadaan seperti binatang buas. Saya khawatir bahkan beberapa tetua dari istana Bei Fenghou tidak akan berani mengalahkannya dengan mudah pada saat ini. Cepatlah, keras setan berkepala dua itu haus darah, dan memiliki preferensi khusus untuk tulang darah umat manusia. Jika itu menargetkan kita, kita akan benar-benar dalam bahaya. Jiang Nian dengan cepat terbangun dari kengerian, dan kemudian buru-buru mendesak semua orang untuk meninggalkan tempat yang benar dan salah. Baiklah, ayo pergi. Shen Chen setuju, dan kemudian kelompok itu mempercepat lagi, bergegas maju. Dilihat dari raungan menakutkan dari keras setan berkepala dua barusan, monster besar itu seharusnya sudah tiba di dekatnya dan menuju ke arah mereka. Ini bukan kabar baik bagi Shen Chen dan kelompoknya, termasuk para pengungsi di sekitar. Boom! Di belakang mereka, gerombolan hewan yang dipimpin oleh Banteng Li Huo dan singa unicorn masih mengejar mereka dengan ketat. Banyak anak muda di sepanjang jalan terbunuh, atau mendorong tanda kayu pada saat pertama, dan meninggalkan tanah ini. Pegunungan yang telah berubah menjadi api penyucian. Bagi banyak pahlawan muda, kuota untuk bergabung dengan Luo Yunzong tentu berharga, tetapi nyawa mereka lebih penting. Setelah monster raksasa datang untuk membunuh mereka, banyak orang yang benar-benar kehilangan kepercayaan pada pemilihan ini. Tentunya banyak juga orang berbakat yang tidak takut mati. Sambil menggertakkan giginya, dia bertahan sampai akhir jenius yang timnya telah dibubarkan, secara tak terduga menindaklanjuti segera setelah menemukan jejak Shen Chen dan yang lainnya. Terlebih lagi, semakin banyak orang dengan perilaku serupa. Dalam beberapa puluh napas waktu, ada ratusan orang berkumpul di sekitar Shen Chen dan yang lainnya. Mereka sangat mencolok di antara kerumunan yang melarikan diri. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat mengetahui bahwa kelompok orang ini tampaknya berada dalam formasi paling lengkap di daerah sekitar sini, dan mereka bukan orang bodoh, mereka tahu bahwa kelompok orang ini bisa begitu utuh, mereka pasti memiliki kartu truf tertentu. Justru dengan gagasan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan inilah banyak orang menganggap Shen Chen dan timnya sebagai bahtera penyelamat, dan ingin mengikuti mereka untuk melarikan diri dari negeri ajaib ini. Sial, di tengah-tengah tim, Jiang Tao memarahi dengan marah ketika dia menyadari bahwa semakin banyak orang asing yang mendekat. Di belakang tim, Shen Chen dan Jiang Nian juga terlihat murung. Mereka bukan orang bodoh, dan mereka tahu bahwa dengan begitu banyak orang yang mendekat, tidak hanya tidak akan ada situasi indah banyak orang yang kuat, tetapi mereka juga akan mendorong tim mereka ke dalam lubang api. Tidak diragukan lagi, semakin banyak orang berkumpul, semakin mencolok targetnya, tidak hanya gerombolan binatang akan mengikuti dari belakang, tetapi ketika monster besar datang untuk membunuh, itu pasti akan langsung menarik perhatian Jili. Pilih di sini. Dibandingkan dengan itu, keuntungan yang diperoleh dari sejumlah besar orang sangat kecil, dan mereka bahkan tidak dapat diandalkan. Pertama, kawanan binatang buas di belakang sangat menakutkan bahkan jika ratusan orang diorganisir, mereka pasti tidak akan melakukannya, mampu melawannya. Terlebih lagi, hati orang-orang terpisah satu sama lain, dan ini benar-benar saat yang kritis, selain orang-orang ini di tim mereka, orang-orang lain itu mungkin tidak akan bergabung dengan mereka dalam melawan musuh, dan hanya akan melarikan diri pada saat pertama. Siapa yang berani mendekati kita, bunuh, jangan menahan diri. Saat ini Tante Waning di depan tim juga mendengar suara dingin dan tegas. Metode gadis itu mendesak seni Feng Shen untuk meningkatkan kecepatan lari tim jelas sangat terpengaruh saat ratusan orang mendekat, ini jelas bukan kabar baik bagi Shen Chen dan yang lainnya. Pergi dariku, jangan ikuti kami, berani mendekat, bunuh tanpa ampun. Jiang Nian juga berteriak keras, mengancam para pahlawan muda di sekitarnya. Dia adalah keturunan langsung dari rumah Bei Fenghou. Meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk berlatih seni Feng Shen, dia masih memiliki pengetahuan samar tentang keterampilan yang kuat itu. Saat ini, orang-orang di sini bukan hanya orang asing, tetapi juga pesaing, tidak perlu bagi mereka, dan mereka tidak akan pernah dibiarkan terseret. Jiang Tao, bawa orang dan siapkan panah. Jika kamu berani mendekati kami dalam jarak 3 kaki, apakah itu binatang buas atau manusia,
tembak mereka semua. Setelah itu, Jiang Nian memerintahkan Jiang Tao lagi. Sangat agung. Sekitar, seseorang diam-diam mencibir. Meskipun tindakan mereka jelas menyeret tim, siapapun yang bukan pemimpin yang sombong tentu tidak akan mengakuinya. Sebaliknya, ancaman Tan Taiwaning dan Jiang Nian membuat banyak orang diam-diam tidak senang. Beri aku busur besar dan panah rune. Shen Chen tidak banyak bicara, dan di bawah mata terkejut Jiang Tao, dia mengambil busur ungu besar dan panah jimat di tangan Jiang Tao. Setelah itu, dia tidak melakukan gerakan ekstra, panah jimat bertumpu pada tali, dan darah besar di lengannya melonjak, mengalir ke panah jimat, dan sepenuhnya merentangkan busur besar dengan 10.000 kaki gaya runtuh, menunjukkan A bentuk setengah bulan. Memanggil. Saat berikutnya, Shen Chen mengarahkan panah ke sudut di sebelah kanan, dan panah jimat ditembakkan, menggambar aliran cahaya yang menyilaukan di malam hari. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, sinar cahaya melewati kerumunan, dan menembak tenggorokan seorang pemuda yang diam-diam tertawa, mengeluarkan lubang berdarah. Kemudian, sesosok mayat yang matanya penuh dengan ketak terbayangan berhenti berlari tiba-tiba, dan terjatuh di hutan liar. Itu adalah orang yang diam-diam mengejek tadi, tetapi saat ini, dia telah mati di bawah panah Shen Chen, dan sampai saat kematiannya, dia tidak tahu bagaimana dia ditemukan. Adegan ini sangat mencengangkan, tidak hanya murid para pahlawan muda yang mengikuti tim menyusup tajam, tetapi bahkan Jiang Nian, Jiang Tao dan yang lainnya penuh dengan getaran. Dibandingkan dengan mengapa orang ini bisa menembakkan panah jimat dengan kekuatan yang begitu besar, yang paling mengejutkan Jiang Nian dan yang lainnya adalah bahwa pemuda yang tampaknya baru berusia sekitar 15 tahun ini begitu tegas dan kejam dalam membunuh. Oke, biarkan orang-orang itu melihat Tian Zhao, haha. Setelah tercengang, Jiang Tao tertawa dan mengambil busur ungu besar yang dikembalikan oleh Shen Chen. Adegan barusan membuat orang berdebar, tetapi dia merasa itu menghilangkan kebenciannya. Hehe, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Jiang Nian juga mengangguk menghargai. Saat ini, semua orang adalah bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai, dan mereka sudah dalam bahaya. Jika mereka sengaja diseret lagi, semua orang akan marah. Di depan antrean, wajah cantik gadis itu juga menunjukkan busur yang gembira. Dulu, sang ayah selalu mengatakan bahwa lelaki ini menganggur dan tidak akan memiliki masa depan. Tapi sekarang, lelaki itu tampaknya telah banyak berubah. Tan Taiwaning sangat ingin tahu, jika dia membawa saudara laki-laki Shen Chen kembali ke rumah pangeran di masa depan, betapa indah dan terkejutnya wajah ayahnya, dia dan sekelompok tetua di mata anak laki-laki pesolek tidak lagi seperti yang mereka gunakan menjadi. Panah kejam Shen Chen tidak diragukan lagi mengejutkan banyak orang di sekitar, dan untuk sementara, tidak ada yang berani mendekati tim mereka dalam jarak 3 kaki. Kehadiran Junji muda mungkin masih tidak takut padanya, tetapi dalam situasi saat ini, tidak ada yang berani berdiri dan memusuhi dia. Gerombolan binatang buas mengejar mereka, dan ada raksasa menakutkan yang mendekat di kedalaman hutan liar. Jika mereka bertengkar dengan manusia lagi, mereka pasti akan mencari kematian mereka sendiri. Ratusan pahlawan muda di sekitar masih memahami kebenaran ini, tetapi postur agresif Shen Chen barusan tidak diragukan lagi membuat banyak orang mencemooh, dan diam-diam kebencian dan ketidakpuasan muncul di hati mereka. Boom! Namun, meskipun orang-orang itu tidak mendekat, karena targetnya terlalu besar, kelompok orang ini segera menjadi target utama gerombolan binatang buas di belakang. Sekelompok binatang buas mendekat dengan postur yang sangat menakutkan dan ganas, semuanya dengan mata merah dan aura yang mengancam. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa murid dari binatang buas ini sebenarnya telah kehilangan fokus dan penuh dengan roh jahat. Aum mengaum. Pada saat ini, ada raungan mengejutkan lainnya tidak jauh dari sana. Boom, boom, boom. Setelah itu, terdengar suara langkah kaki yang berdebar kencang, dan hutan bergetar. Setelah beberapa tarikan napas, monster raksasa dengan 2 kepala dan 4 lengan, tingginya sekitar 10 kaki, muncul di hadapan semua orang. Itu adalah, saat monster besar itu muncul di hutan yang jauh, banyak orang tercengang dan wajah mereka menjadi pucat. Itu adalah monster tinggi berotot dengan 2 kepala dan 4 lengan, mirip dengan kera, dengan surai di sekujur tubuhnya, tapi warnanya merah menyala dan genit, memberi orang ilusi iblis regional. Kera setan berkepala 2. Segera setelah keturunan dari binatang buas kuno ini keluar, ada aura ganas di sekitarnya yang tidak terlihat, dan betis dari banyak pahlawan muda gemetar dan kram. Meskipun mereka adalah junior berbakat dari berbagai daerah di Yunzhu, mereka jelas tidak cukup untuk dilihat di depan raksasa yang begitu ganas. Ini binatang buas, lari. Di antara kerumunan yang melarikan diri, seseorang melolong ketakutan, dan segera, kerumunan yang ketakutan yang telah dikejar oleh gerombolan binatang itu bubar dalam sekejap. Meskipun monster besar itu berjarak ratusan kaki dari sini,
Kekuatan jahat dan ganas telah membuat semua orang merasa ketakutan, dan mereka lari ketakutan. Banyak orang telah memegang kartu kayu hijau di tangan mereka, dan telapak tangan mereka berkeringat dingin. Jika gelombang binatang kejam sebelumnya dianggap sebagai ujian sederhana oleh para junior jenius yang sombong ini, maka sekarang, banyak orang yang sangat ketakutan. Binatang spiritual hampir tidak bisa melawan, dan mereka masih bisa lari jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Tetapi di depan binatang buas, begitu mereka didekati, melarikan diri bisa menjadi sebuah kemewahan. Saat ini, hampir semua orang di daerah ini memiliki hati di tenggorokan mereka, dan mereka dengan jelas memegang kartu truf bahwa mereka dapat melarikan diri dari api penyucian di bumi ini kapan saja, tetapi mereka masih panik, tidak hanya mencium bau kematian, tetapi juga jiwa mereka di kedalaman, ada getaran naluriah. Di tanah Kyushu, hanya beberapa orang dari kelompok etnis, suku, dan sekte besar yang tahu bahwa di dunia yang luas dan tak terbatas ini, Kyushu tempat tinggal umat manusia sebenarnya hanyalah sudut yang sangat tidak mencolok. Di wilayah spiritual yang lebih luas di luar Kyushu, ras alien merajalela, binatang buas memamerkan kekuatan mereka, dan semua jenis makhluk bawaan yang sangat kuat muncul tanpa henti, yang tak terbayangkan. Meskipun kera iblis berkepala dua ini masih tidak sebanding dengan binatang buas berdarah murni di alam spiritual, ia masih memiliki jejak dari roh-roh jahat bawaan itu, thriller horor. Bertahun-tahun yang lalu, nenek moyang umat manusia berangsur-angsur menghilang dari persaingan di dunia ini karena kelemahan mereka sendiri, dan terpaksa bermigrasi ke tanah Kyushu. Perasaan dan ketidakberdayaan masih membekas jauh di lubuk jiwa, dan akhirnya menjadi semacam naluri, yang telah diwariskan. Saat ini, binatang buas langka di tanah Kyushu. Para pahlawan muda yang hadir saat ini memiliki kesempatan untuk menyaksikan kekuatan ganas dari keberadaan seperti itu. Ini adalah keberuntungan dan kemalangan besar. Tidak hanya orang-orang di sekitar yang melarikan diri, Sen Chen dan kelompoknya sudah melarikan diri saat mereka melihat kera iblis berkepala dua tampil garang. Orang-orang di alam mereka tidak bisa mengguncang monster besar itu. Begitu mereka bertarung melawannya, tidak akan ada ketegangan. Bahkan jika semua pahlawan muda yang memasuki pegunungan berkumpul bersama, mereka akan datang dan jatuh. Sial, orang-orang ini masih berkeliaran, selalu berkeliaran di sekitar kita. Tepat di depan tim, wajah cantik Tante Waning sangat marah, seperti singa betina kecil yang marah, dengan cahaya dingin di matanya yang indah. Buruk rupa, muncul, dia tidak lagi berani khawatir tentang konsumsi kekuatan spiritual, dia sudah mulai menggunakan seni Feng Shen keluarganya yang paling berharga dengan seluruh kekuatannya, dan ingin memimpin tim menjauh dari tempat berbahaya ini secepat mungkin. Tapi bagaimanapun, dia masih muda, dan pencapaiannya dalam seni Feng Shen jauh lebih rendah daripada tetua Si dan ayahnya. Saat ini, dia hanya dapat menerapkan kekuatan traksi seni Feng Shen ke rentang umum, dan tidak dapat menargetkan mereka satu oleh satu individu tertentu. Saat ini, ada banyak pahlawan muda di sekitar dengan tim mereka sebagai intinya, bercampur di antara kerumunan yang melarikan diri, dapat dikatakan bahwa itu telah mempengaruhi efek seni Feng Shen secara serius dan sangat mengurangi kekuatannya gelombang binatang buas. Ini membuat gadis itu sangat marah, jika dia tidak bisa melepaskan tangannya, dia akan mengorbankan pedang ametis untuk membunuh orang. Padahal, sejak awal, ratusan pahlawan muda dari segala arah di Yunzu sudah menyadari bahwa mengikuti kelompok orang ini, kecepatan gerakan mereka jauh lebih ringan. Kesejahteraan seperti itu telah diterima begitu saja oleh banyak pahlawan muda di sekitar mereka sebagai kemudahan. Meskipun mereka tidak tahu harta rahasia apa yang dibawa tim ini, itu sebenarnya dapat mempercepat tindakan mereka, tetapi bagi mereka, ini tidak penting lagi. Secara relatif, orang-orang ini tidak peduli dengan omelan gadis itu dan apakah tindakan seperti itu tidak baik. Dari sudut pandang mereka, karena ada beberapa orang yang kurang ajar, maka mereka sendiri harus kurang ajar bersama mereka. Penting untuk melarikan diri. Orang-orang ini sepertinya bertekad untuk menahan kita, sepertinya kita perlu memberi warna pada mereka. Tidak hanya gadis itu yang marah, tetapi bahkan wajah Jiang Nian pun suram, dia mengambil busur kayu ungu dan panah jimat, seperti Sen Chen, dan menembak mereka dengan satu panah, ingin menghalangi dan membubarkan orang-orang tak tahu malu itu. Memanggil. Namun, panah ini tidak berhasil, meskipun kuat dan secepat kilat, itu masih bisa dihindari oleh seorang pemuda. Setelah Sen Chen menembak dan membunuh satu orang sebelumnya, ratusan orang di sekitarnya jelas mengambil tindakan pencegahan, sementara mereka mengikuti tim seperti permen coklat, mereka juga selalu waspada terhadap panah jimat lawan. Oke, sepertinya kita sudah bertekad, jangan menahan diri, biarkan aku melepaskan panahnya bersama-sama. Jiang Tao melihat bahwa panah jimat itu jatuh ke tanah, matanya langsung memerah, dan dia memanggil rekan-rekannya di tim yang memegang busur kayu ungu untuk melepaskan anak panah bersama. Lebih dari selusin panah jimat ditembakkan dengan cepat,
menyeret pita, seperti hujan meteor yang melintas di malam hari. Namun, babak pencegahan ini masih memiliki pengaruh yang kecil. Orang-orang itu dipersiapkan dengan baik, dan semuanya jenius di antara rekan-rekan mereka. Ketika lebih dari selusin panah rune ditembakkan dengan ganas, hanya satu atau dua orang muda yang terluka yang lebih dekat dengannya, tim Junji. Dan hasil dari ini adalah membuat orang-orang itu semakin memperkirakan kekuatan panah jimat semacam itu. Dalam sekejap mata, mereka memiliki pemahaman diam-diam untuk tinggal di tempat di mana mereka tidak hanya dapat menikmati manfaat tetapi juga memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan panah yang mengelak di antara posisi. Mereka mengikuti tim mereka semakin sembrono. Datang lagi. Jiang Tao tidak mau, matanya merah karena marah, dan dia ingin memimpin sekelompok rekan untuk terus menembakkan panah. Lupakan saja. Metode ini tidak berguna, jangan sia-siakan jimat dan panah untuk para idiot itu. Shen Chen mengulurkan tangannya untuk menghentikan Jiang Tao dan yang lainnya sambil terus berlari. Dia tidak memiliki kebaikan terhadap orang-orang di sekitarnya yang sengaja memperlambat, dan bahkan memiliki niat membunuh, tetapi Shen Chen berpikiran jernih. Bagi para pemimpin muda generasi ini, pencegahan rune dan panah telah kehilangan efeknya, dan akan sia-sia untuk dilanjutkan. Jangan terlalu picik, kami berkumpul di sekitarmu. Dalam arti tertentu, kami melindungimu. Beberapa orang di kerumunan sekitarnya mencibir, berusaha terlihat murahan dan tampan. Haha, itu benar, jangan cuek. Itu benar, gelombang binatang buas dan binatang buas itu datang, dan kitalah yang menghalangi. Itu benar, kalian terlalu tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba, orang-orang itu menerima begitu saja, melihat penampilan Shen Chen dan yang lainnya yang tak berdaya. Mereka merasa sangat lega, dan tidak ada kekurangan olok-olok dan ejekan dalam kata-kata mereka. Merasakan bahwa kelompok orang ini menyeret kaki mereka semakin terang-terangan, dan terus membuat komentar sarkastik, ekspresi Shen Chen dan kelompoknya tiba-tiba menjadi suram dan menakutkan. Jika situasi saat ini tidak memungkinkan, mereka benar-benar ingin berhenti dan membunuh serigala bermata putih yang tidak tahu malu ini. Segera, semakin banyak orang berkumpul di sekitar Shen Chen dan timnya. Meskipun banyak orang di daerah sekitarnya tidak tahu harta karun apa yang menarik semua orang, tetapi dengan gagasan mengikuti orang banyak, mereka semua yang mengikuti. Tidak lama kemudian, di hutan luas di sisi kanan, tim yang terdiri dari sekitar 60 atau 70 orang juga bergabung dengan kerumunan, dan pemimpinnya adalah putra kedua dari keluarga Shen Wuhou di kota Qingyang, Lu Wenhao. Haha, aku berkata, mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di sekitarmu? Ternyata seni Feng Shen yang mulia Putri Waning menunjukkan kekuatan besar. Ayo ajak kami jalan-jalan. Oke. Setelah yang terakhir membawa orang masuk, dengan senyum di wajahnya, bercanda. Jelas, meskipun keluarga orang ini memiliki keluhan yang mendalam dengan rumah Bei Feng Hou, mereka juga sangat akrab dengan Feng Shensu yang merupakan keterampilan nomor satu di Yunsu. Keluar, teriak Tante Waning dengan marah, mengetuk jari gioknya dengan ringan, mengorbankan pedang kecubung dan mengubahnya menjadi pelangi ungu, membunuh Lu Wenhao yang berkulit perunggu dan berotot. Ding! Sangat disayangkan gadis saat ini jelas sulit untuk dipedulikan. Saat menjalankan Feng Shen Art, dia tidak punya waktu untuk mengalokasikan terlalu banyak kekuatan untuk membunuh orang ini, dan Lu Wenhao sendiri juga yang terbaik di antara para pahlawan muda. Perisai emas memblokirnya. Perisai emas itu tidak terlihat besar, tetapi emas dan berkilau, ditutupi dengan rune, dan itu jelas bukan senjata spiritual yang lemah. Haha, banyak sekali orang di sini, sepertinya ada manfaatnya. Pada saat ini, beberapa tim lagi bergabung. Miao Feng, yang berdiri di tebing dan menyaksikan Shen Chen dan kelompoknya bertarung dengan Xiang Li dengan mata dingin, dan dua kelompok yang dipimpin oleh pemuda yang sakit itu juga ada di antara mereka. Dia datang, dia tersenyum penuh kemenangan, seolah-olah dia telah menemukan rumah harta karun yang bergerak. Hehe, kenapa kamu harus marah, Yang Mulia? Aku akan datang ke sini, begitu banyak orang berkumpul bersama, itu baik untuk semua orang, mengapa menolak orang yang jauhnya ribuan mil? Pemuda dengan sakit wajahnya juga tersenyum ringan. Tiba-tiba, jumlah tumpangan yang berkumpul tiba-tiba bertambah menjadi tidak kurang dari 5 atau 600 orang. Perilaku tak tahu malu dari orang-orang ini tidak diragukan lagi lebih buruk bagi Shen Chen dan timnya. Kuda cepat yang awalnya unik dalam tim yang melarikan diri tiba-tiba kehilangan kecepatan aslinya seolah-olah melilit batang besi. Dengan baik, dengan tambahan orang-orang ini, wajah cantik Tante Waning, yang menjungkir-balikkan semua makhluk hidup, menjadi jelas pucat, dan lapisan keringat dingin mengalir dari dahi putihnya, dan erangan tak terkendali keluar dari mulut kecil Cherry. Jelas ada batas atas kekuatan alat gadis itu untuk meningkatkan kecepatan tim. Pada saat ini, begitu banyak orang tiba-tiba datang untuk bergabung dengan kesejahteraan, sepertinya sedikit kewalahan. Nizi, kamu baik-baik saja? Meskipun Shen Chen mengikuti di belakang tim,
dia adalah orang pertama yang menyadari keanehan gadis itu, dan mau tidak mau bertanya dengan khawatir. Pada saat yang sama, matanya tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Jika kondisinya memungkinkan, dia tidak ingin membiarkan semua orang di sini pergi. Tindakan tak tahu malu dari orang-orang itu jelas menyentuh garis bawah Shen Chen. Hehe, saudara Chen Chen, jangan khawatir, Wan Ning baik-baik saja. Gadis itu tersenyum manis, dan karena perhatian dan kemarahan Shen Chen, ada sentuhan manis di wajahnya yang cantik, tetapi di bel perak itu seperti suara, orang bisa dengan jelas mendengar baunya yang lemah. Nisi, jangan khawatirkan kami. Berhentilah bekerja dan jangan menjalankan seni Feng Shen lagi. Hati Shen Chen sakit tanpa henti, matanya sangat merah hingga bola mata mereka akan meledak. Dia berkata dengan marah, orang-orang ini sama sekali tidak tahu malu. Jika demikian, mari kita tunggu semua orang menderita bersama. Hahaha. Namun, sebelum Tante Waning dapat menjawab, Lu Wenhao di samping tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar hal yang paling lucu. Wah, sayang sekali kamu membiarkan orang memanggilmu kakak. Kamu bahkan tidak tahu detail dari Feng Shen Su saudari putri. Mata Lu Wenhao penuh geli, dan suaranya tidak tertekan sama sekali. Apa yang digunakan adalah mantra tabu di Feng Shen Su. Angin bergerak ribuan mil, harta karun tabu semacam ini dapat digunakan paling banyak sekali dalam 12 jam di alam kondensasi. Jika dia berhenti, maka saya khawatir itu kelompok orang ini tidak akan dapat menerima berkat di masa depan, hehe. Mendengar Lu Wenhao menyatakan rahasia Feng Shen Su dengan cara yang begitu terkenal, ratusan orang di sekitarnya menghela nafas lega. Mereka takut gadis itu tiba-tiba akan menarik kekuatannya dan kehilangan keuntungan gratis seperti itu, tetapi sekarang, bahwa cewek itu sepertinya tidak memiliki cara mundur seperti ini, dan semua orang langsung santai. Pada saat ini, beberapa bahkan diam-diam mulai menghemat energi mereka, dengan sengaja memperlambat kecepatan lari mereka. Semua mengandalkan bidang tak terlihat itu untuk menarik mereka untuk mengikuti sekelompok besar orang. Nah, ketika gadis itu kelelahan, dia tiba-tiba mempercepat berdiri dan bersiap untuk melarikan diri. Dan sikap sok dan ejekan Lu Wenhao yang jelas membuat mata Shen Chen dan Tante Waning menjadi sangat dingin. Pada saat ini, mereka benar-benar ingin melepaskan alasan mereka, berhenti dan bunuh orang ini di tempat, mencabik-cabik tubuhnya. Terutama Tante Waning, dengan sifatnya yang acuh tak acuh, tentu saja dia tidak akan terlalu terpengaruh oleh komentar jahat Lu Wenhao, tetapi pria yang mengejek Shen Chen di depan semua orang ini pasti menyentuh skala pemberontak gadis itu. Dalam sekejap, dia diam-diam mendaftarkan orang ini sebagai target yang harus dibunuh untuk pemilihan ini. Selama dia melarikan diri dari gerombolan binatang buas ini, gadis itu memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Di pegunungan ini, tidak ada junior yang menjadi lawannya. Wan Ning, jangan perhatikan itu, hentikan. Kecepatan tim kami tidak kalah dengan mereka, dan kami tidak akan ketinggalan ketika kami menarik mantra Feng Shen. Saya akan melihat seberapa cepat orang-orang di sana akan mati nanti. Shen Chen juga menjadi kejam, dan berteriak dengan marah, alasan mengapa orang-orang itu terjerat dengan tim mereka sekarang tidak lebih dari mereka bertekad untuk memanfaatkannya. Selama Xiao Nizi mengambil kembali seni Feng Shen, tentu saja tidak mungkin bagi orang-orang yang tersisa ini untuk mendapatkan kembali keuntungan setengah poin. Meskipun melakukan hal itu akan menyebabkan mereka kehilangan kartu Hall, dengan temperamen Shen Chen, dia lebih suka membuang manfaatnya dan memberikannya kepada Guk-Guk, dan membiarkan semua orang menderita bersama, daripada membiarkan sampah tak tahu malu ini mendapat manfaat. Ini Tante Waning ragu-ragu dengan wajah cantik, akhirnya, dia mengertakkan gigi peraknya dan berkata dengan suara rendah, tidak, Waning harus membawa saudara Shen Chen dan kamu pergi dari sini, Waning masih bisa bertahan. Penolakan gadis itu tidak mengejutkan Shen Chen. Gadis kecil ini selalu sangat baik kepada mereka yang dekat dengannya. Dengan nyawa dirinya dan Jiang Nian tergantung di sana, saat ini. Saat ini, dia lebih suka menderita kerugian, dan akan sangat sulit baginya untuk berhenti. Shen Chen mengangguk diam-diam, dia tidak berniat menyalahkan Xiao Nizi di dalam hatinya, beberapa hanya kasihan dan kesusahan, dan penuh kebencian. Hahaha, nak, puaslah, dia memperlakukanmu dengan sangat baik, jangan cuek. Tidak jauh dari sana, Lu Wenhao tertawa bercanda setelah melihat ini, seolah-olah itu adalah ketidakberdayaan gadis itu, atau cinta Shen Chen. Perasaan sedih membuatnya merasa hebat. Yang mulia, Anda terlalu berbelas kasih untuk menanggung beban seperti itu untuk menunjuk jari di depan Anda. Jika itu saya akan mengeluarkannya dari tim sejak lama. Miao Feng, yang berasal dari keluarga Miao di kota Luoxia, semakin mencibir. Gadis yang menunjukkan kekuatannya di ruang terbuka di luar pegunungan sebelumnya seperti dewi di hati mereka. Pria itu penuh kekaguman. Melihat gadis itu membela anak laki-laki seperti itu, dia dipenuhi dengan ketidaksenangan seperti banyak orang di sekitarnya,
ketika dia menemukan kesempatan saat ini, dia secara alami ingin mempermalukan anak laki-laki itu. Hehe, saudara Miao benar, anakmu harus aman, jangan abaikan berkahmu. Kamu ingin menyingkirkan kami. Kamu benar-benar memiliki niat jahat. Bahkan dengan pikiran sempitmu, kamu layak mengikuti yang mulia. Itu benar, anak ini benar-benar tidak menarik, setiap orang harus saling menjaga saat mereka berkumpul. Perubahan arah dan kompromi gadis itu dalam keputusasaan tidak diragukan lagi menyebabkan banyak ejekan Shen Chen. Merasakan suara-suara sombong, hati Tante Waning seperti pisau, dan matanya yang indah penuh dengan sakit hati dan keluhan. Untuk sementara, dia sangat menginginkannya untuk mengambil kembali teknik Feng Shen, dan bahkan membunuh orang-orang ini dengan segala cara. Nisi, jangan memaksakan diri, lakukan saja apa yang kamu mau, dan jangan perhatikan badut-badut ini. Di belakang tim, Shen Chen secara bertahap menjadi tenang saat ini, menghibur gadis itu dengan suara lembut. Dia tidak ingin menunjukkan kemarahan yang tidak perlu lagi, tetapi di bawah ketenangan ini, hatinya yang dingin dan membunuh sudah sekuat besi. Segera, dengan cibiran di sudut mulutnya, dia melirik orang-orang di sekitarnya, dan berkata dengan tenang, ingatanku tidak buruk, kalian, aku ingat. Suara itu terdengar biasa, tetapi semua orang yang hadir bisa merasakan niat membunuh yang dingin bercampur dengannya, dan beberapa orang yang pemalu sedikit bergidik. Namun, banyak orang di sekitar adalah tuan yang sombong, dan banyak orang yang sangat sombong, dan mereka tidak mengambil hati ancaman tak berujung Shen Chen. Nak, kamu harus tahu nama tuan mudaku, kamu harus mengingatnya, hahaha. Lu Wenhao dari istana Shen Wuhou adalah orang pertama yang berdiri dan tertawa bercanda, dan melirik Chen Chen secara provokatif. Putraku tidak setenar Lu Shaohou, tapi kamu hanya perlu mengingat Miao Feng dari keluarga Miao di kota Luoxia. Jika kamu tidak tahu, kamu bisa mencari seseorang untuk bertanya. Ada di matanya. Hehe, Heiying di Hehua Mountain Villa di kota Luoxia, tolong ingat Tuan Shen, aku menunggumu kapan saja. Pria berwajah sakit itu juga tersenyum menghina. Dan begitu orang ini melaporkan dirinya sendiri, ada keributan di sekitar. Apakah dia Heiying dari Hehua Villa di kota Luoxia lebih baik bertemu satu sama lain daripada menjadi terkenal? Kudengar Villa Hehua sangat dekat dengan paviliun Shenbing yang terkenal di tanah Kyushu. Pasti tidak ada kekurangan harta di tubuh Heiying ini, kan? Hehe, berita Anda terlalu ketinggalan zaman, Tuan Heiying. Sejak 2 tahun lalu, dia diterima sebagai murid pribadi oleh seorang guru dan tetua paviliun Shenbing. Dan sekarang Tuan Heiying mungkin telah mencapai tingkat pertama pemurnian pada tingkat master senjata, di 8 pegunungan kehancuran, daya tariknya dapat dikatakan di luar imajinasi banyak orang, dan banyak orang masih berharap untuk meminta senjata spiritual darinya. Identitas Heiying dengan cepat menyebar di antara kerumunan di sekitarnya, ketika semua orang mengetahui identitasnya sebagai pengrajin, mata banyak orang menunjukkan warna yang berapi-api. Merasakan tatapan ramah yang dilemparkan oleh orang-orang di sekitar, wajah pucat dan sakit Heiying menunjukkan lengkungan sombong. Ternyata di bawah satu kaki adalah Heiying, magang tinggi dari sesepuh paviliun Shenbing, aku sudah lama mengaguminya. Bahkan, Lu Wenhao, Tuan Muda Marquis of Shenwu, juga sangat sopan padanya, dan kata-katanya tidak kurang dalam arti persahabatan. Seorang pengrajin, kemanapun dia pergi, tidak diragukan lagi menjadi perhatian banyak orang, meskipun dia saat ini berada di pegunungan Bahuang yang sangat kompetitif. Setelah mengetahui identitas dan latar belakang Heiying, banyak orang masih memiliki niat untuk menjilat. Lagi pula, di jalan kultivasi, bisa berteman dengan pengrajin yang hebat, manfaatnya akan beragam. Aum mengaum, bum bum bum. Pada saat ini, raungan menyeramkan dari kera iblis berkepala 2 keluar lagi, dan secara bertahap, tanah mulai bergetar. Ups, binatang buas itu ada di sini. Heiying, yang menikmati tatapan berapi-api semua orang, tiba-tiba membekukan matanya, dan sentuhan kepanikan muncul di wajahnya yang tampan dan sakit-sakitan. Raksasa itu terbunuh ke arah lain sebelumnya, tetapi sekarang kedua mulut berdarah itu dipenuhi dengan darah manusia, berdeguk, jelas bahwa orang yang ke arah itu telah diselesaikan. Saat ini, mereka telah menjadi target gelombang berikutnya. Dia adalah seorang pengrajin, dan dia telah bergabung dengan sekte sesepuh berpangkat tinggi di paviliun Shenbing. Dia ditakdirkan untuk dibedakan dan dihormati oleh banyak biksu di masa depan, jadi dia secara alami sangat tidak mau mati di sini dengan sia-sia. Dipenuhi dengan kengerian, Heiying diam-diam menyembunyikan kartu kayu hijau di lengan bajunya. Meskipun tindakan ini sangat rahasia, mereka masih jatuh ke mata Lu Wenhao, dan ekspresi jijik jelas melintas di murid yang terakhir. Jelas dia tidak menyangka bahwa pria yang bangga pada dirinya sendiri beberapa saat yang lalu akan menjadi sangat pemalu. Namun, Tuan Muda Lu Wenhao tidak menunjukkan rasa jijik di wajahnya, sebaliknya dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Segera,
Kulitnya berubah, dan dia menatap He Ying sambil tersenyum dan berkata, Tuan Muda He, meskipun binatang buas itu tak terkalahkan, tapi aku punya rencana cerdik untuk memancingnya pergi, dan ketika saatnya tiba, kita secara alami akan bisa melarikan diri dengan tenang. Oh, kalau begitu cepat dan ambil tindakan, He Ying sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu, dan mengambil kembali plakat kayu hijau di lengan bajunya tanpa menunjukkan jejak, berharap jika Tuan Muda dapat membantuku melewati kesulitan ini, saya berjanji bahwa di masa depan Anda dapat menyempurnakan senjata spiritual untuk Tuan Muda. Perjanjian ini akan berlaku selama 10 tahun. Hehe, oke, aku tidak akan mengecewakanmu, tunggu dan lihat pertunjukan yang bagus. Lu Wenhao tersenyum main-main, menjentikkan jarinya, dan slip batu giok muncul di telapak tangannya, kemudian, dengan mata jahat, dia diam-diam membidik pemuda di tim Tantai Waning yang bertanggung jawab atas penundaan itu. Tidak jauh, Shen Chen merasakan sesuatu di hatinya, dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Memanggil, tapi sudah terlambat, saat dia berbalik untuk berjaga, lampu hijau sudah menyapu ke arahnya. Lampu hijau ini sangat cepat, dan itu adalah batu giok, tetapi itu sudah digunakan sebagai senjata tersembunyi oleh Lu Wenhao saat ini, mendesak kekuatan spiritualnya untuk menembaknya ke arah Shen Chen dengan cepat. Tidak bagus. Melihat lampu hijau melesat dengan cepat, Shen Chen tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk menghindar, tetapi melompat ke depan dan meninju pada saat yang bersamaan. Retakan. Persepsi Shen Chen sangat tajam, napasnya terkunci dengan kuat pada slip batu giok, dan dia mengayunkan lengan kanannya, menghancurkannya dengan pukulan tepat di udara. Engah. Tetapi dengan hancurnya slip giok, awan bubuk berwarna neon yang memancarkan aroma samar meledak tiba-tiba, meskipun Shen Chen memiliki firasat buruk dan mulai mundur pada saat slip giok itu hancur, tubuhnya masih terkontaminasi. Pakai bedak wajah warna neon yang banyak. Selain itu, beberapa remaja malang di sekitarnya juga disemprot kemana-mana untungnya. Shen Chen dan timnya, karena Shen Chen menembak tepat waktu, tidak ada orang tambahan yang terpengaruh. Pada saat ini, Tantai Waning, Jiang Nian dan yang lainnya yang memperhatikan gerakan itu juga menoleh setelah mendengar gerakan itu. Ketika mereka melihat titik-titik bubuk neon di tubuh Shen Chen, gadis itu dan tim hati orang-orang membeku sesaat, dan semacam kesedihan dan keputusasaan muncul di hati mereka. Itu Bis Solmus. Lu Wenhao, kamu orang menyebalkan, kamu berani menjebak kami ah. Dalam sekejap, Jiang Nian benar-benar marah dan mengutuk. Dengan raungan, dia mengangkat tombaknya dan dengan marah menyerang.